Supreme Martial God Technique. Bab 1481-1490. Bab 1481 Naga Terbang yang Marah. Saat kata, memperbaiki tubuh, keluar dari mulut Wu Yun, cahaya keemasan di matanya tiba-tiba melonjak. Orang-orang di sekitarnya bahkan tidak menyadari apa yang terjadi, tetapi mereka melihat Sui Huo tiba-tiba berhenti di udara, dan dia tidak bisa bergerak. Seluruh orang membeku di udara, dan terlihat bahwa dia sedang berjuang keras, tetapi itu tidak memberikan efek apapun. Wu Yun tersenyum dingin dan berkata pada dirinya sendiri, teknik memperbaiki mata tubuh benar-benar ampuh. Boom! Begitu Wu Yun selesai berbicara, sebuah serangan datang. Meskipun orang Sui Huo tidak bisa bergerak, serangan sebelumnya tidak. Namun, Wu Yun dengan mudah menghindari serangan ini dengan sedikit menghindar. Keluar. Suara dingin keluar dari mulut Wu Yun, dan saat berikutnya, tombak dan pisau perak muncul di tangannya. Dia tidak ingin membunuh Sui Huo, karena di belakangnya ada Long Teng, dan di belakang Long Teng ada Dao Kuan. Meskipun dia tidak takut menimbulkan masalah, dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi Dao Yuan, karena itu, Sui Huo memiliki kesempatan untuk menyelamatkan nyawa seekor anjing. Namun, hukuman mati bisa dihindari, tapi kejahatan yang masih hidup tidak bisa dimaafkan. Tombak itu lewat, dan tirai cahaya perak melayang ke udara. Engah! Ah! Jeritan terdengar, dan darah berceceran. Salah satu lengan Sui Huo terpotong langsung ke tanah, dan anak buahnya ditendang oleh Wu Yun. Dari Sui Huo yang terbang, dibekukan di udara, hingga ditendang oleh Wu Yun setelah lengannya dipotong, serangkaian gerakannya halus dan secepat kilat. Semua orang di sekitarnya, termasuk Sui Huo, belum menyadari apa yang telah terjadi. Saat dia menyadarinya, dia sudah kehilangan lengannya. Rasa sakit yang parah membuatnya tidak bisa memikirkan hal lain. Dia meringkuk di tanah dan terus meratap. Saat ini, hatinya seharusnya penuh dengan kepanikan dan penyesalan. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang baru naik kurang dari sebulan ini akan sekuat itu. Jika dia sudah menebaknya, dia mungkin tidak akan mengikuti perintah Long Teng dan menjadi kambing hitam. Tapi dia tidak memikirkannya, dan yang lain tidak. Saat ini, tidak ada yang datang untuk memperhatikan situasi Sui Huo. Di satu sisi, karena adik-adik yang dibawanya sudah terpana dengan pemandangan tadi. Baru saja, Wu Yun seperti dewa, dan tiba-tiba dia memotong salah satu lengan Sui Huo. Di sisi lain, juga karena mereka tidak berani mendekati Sui Huo. Karena pada saat ini, Wu Yun sedang memegang tombak dan berdiri di samping Sui Huo. Tombak putih keperakan itu memancarkan udara dingin. Ditambah dengan serangan mengerikan Wu Yun barusan dan postur tegaknya saat ini, dia tidak marah pada semuanya. Kekuatan. Saat mata Wu Yun menyapu mereka, bulu-bulu di rambut orang-orang ini berdiri tegak, dan mereka merasakan perasaan gemetar yang menyeramkan. Ah! 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 Ratapan menyedihkan keluar dari mulut Sui Huo yang meringkuk di tanah. Tersesat. Wu Yun berteriak dengan mata dingin, ambil sampah ini dan kembali dan beritahu Long Teng bahwa dia akan bersiap untuk mati besok. Mendengar ini, semua orang merasa seolah-olah telah diberikan amnesti. Mereka bergegas, mengangkat Sui Huo, mengambil lengannya yang jatuh ke tanah, dan segera pergi. Tunggu. Mereka baru saja mengambil beberapa langkah ketika Wu Yun tiba-tiba menghentikan mereka. Orang-orang ini gemetar lagi dan berbalik dengan gemetar. Wu, kakek Wu, apakah ada yang lain? Bersihkan noda darah di tanah. Setelah mengatakan ini, Wu Yun terbang keluar dari ruang pelatihan. Setelah Wu Yun pergi, semua orang segera menarik nafas. Meski tidak puas, mereka tidak berani melanggar instruksi Wu Yun. Beberapa orang membawa airnya kembali, sementara yang lain mulai membersihkan noda darah di tanah. Wu Yun tidak pergi ke Dao Yuan, tetapi kembali ke rumah yang diatur oleh Dao Yuan untuknya. Adapun Sui Huo dan lainnya, meskipun Wu Yun sangat kejam, mereka tidak berani melaporkannya. Mereka dilindungi oleh Tao Kuan, dan Wu Yun dilindungi oleh Tao Yuan. Selama tidak ada yang terbunuh, mereka tidak bisa menyentuh Wu Yun. Jika kabar patah lengan menyebar, niscaya akan menghancurkan gengsi mereka sendiri dan menguatkan ambisi musuh. Apalagi ini adalah keputusan mereka sendiri,
jadi wajar saja mereka tidak berani mempublikasikannya. Saat ini, di ruang naga, dia sangat marah. Sampah, kalian sekumpulan sampah, kualifikasi apa yang kalian miliki untuk menjadi adikku Longteng? Lengan kalian dipotong oleh bajingan itu dan berkata, apa yang terjadi? Ini, seseorang di sekitar adik-adiknya mengobrol dan menceritakan keseluruhan cerita. Mendengar ini, wajah Longteng menjadi semakin jelek. Dia mengertakkan gigi dan bergumam pada dirinya sendiri, brengsek, hanya dalam 10 hari, bajingan ini telah menjadi sangat kuat, sampai pada titik di mana dia bisa mengalahkan seseorang hanya dengan satu gerakan. Longteng mengerutkan kening dan merenung untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengepalkan tangan dan berkata, lihat ayo bertarung besok, aku tidak bisa gegabah lagi. Segera, sebuah rencana terbentuk di benaknya, dan amarahnya perlahan-lahan ditekan. Setelah menenangkan diri, dia menatap semua orang dan berkata, saya impulsif sekarang. Saya tidak menyalahkan Anda. Saya hanya tidak menyangka bajingan Wu Yun itu begitu kuat. Dalam hal ini, Anda dapat mengambil Sui Huo kembali untuk memulihkan diri dulu. Aku akan mencari pemimpin sekte Tao Kuan, Sui Huo, dan aku pasti akan membantumu membalaskan dendam lengan yang patah ini. Besok, aku akan membiarkan Wu Yun mati tanpa tempat pemakaman. Oke, kakak senior Longteng. Semua orang mengangguk, dan dengan cepat membawa Sui Huo keluar. Setelah mereka pergi, Longteng juga bergegas pergi dan pergi ke kediaman Dao Kuan. Apa ini terjadi? Setelah mendengar Longteng menceritakan keseluruhan ceritanya, Dao Kuan tidak dapat mempercayainya. Dia berkata dengan suara yang dalam, dia dikalahkan dalam satu gerakan dan lengannya patah. Tampaknya Dao Yuan orang tua ini benar-benar bukan seorang pembual. Wu Yun, binatang kecil ini, tidak sederhana. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya dengan tajam, berkata, Longteng, kita harus membunuhnya besok. Saya sudah merencanakannya. Selama Anda menang, saya akan segera merekomendasikannya kepada pemimpin sekte. Kali ini, saya pasti akan membiarkan Anda bergabung dengan kabinet. Bab 1482 Konspirasi, Rencana. Wakil Master Sekte, aku datang kepadamu hanya untuk masalah ini. Longteng berkata sambil menangkupkan tangan, meskipun menurutku bajingan ini tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkanku, tapi dia sangat aneh. Salah, aku ingin kamu memberiku pil peledak abadi. Pil peledak abadi. Tapi itu adalah pil yang dilarang digunakan dalam kompetisi. Begitu ketahuan, aku bahkan mungkin tidak bisa melindungimu. Dao Yuan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, wakil ketua sekte. Saya hanya berusaha memastikan semuanya aman. Saya belum tentu menggunakannya. Terlebih lagi, bahkan jika saya menggunakannya, saya akan berhati-hati dan tidak membiarkan siapapun mengetahuinya. Long Teng memutar matanya dengan ekspresi licik di wajahnya. Pada saat itu, bahkan jika mereka menemukan sesuatu, selama saya tidak membiarkan mereka menanganinya, tidak ada bukti, dan wakil pemimpin sekte mengatakan beberapa kata dari samping, masalah ini akan sangat mudah. Ya, tidak apa-apa. Dao Kuan mengangguk dan berkata lagi, tetapi apakah Anda sudah memikirkannya? Setelah Anda meminum pil ledakan abadi, meskipun serangan baliknya tidak akan merusak fundamental Anda, itu akan membuat Anda tidak dapat membuat kemajuan apapun dalam kultivasi Anda setidaknya selama 3 tahun. Harga ini tidak sepadan, tidak kecil. Wakil pemimpin sekte, saya sudah memikirkannya, ini hanya 3 tahun, saya mampu menunggu dan... Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak harus menggunakannya, pil ledakan abadi ini hanya untuk memastikan bahwa itu sangat mudah. Selain itu, jika anak ini menggunakan trik kotor dan cukup beruntung untuk menang melawan saya, menurut taruhannya, aku harus kehilangan tanganku. Untuk harga ini, aku lebih suka menyia-nyiakan 3 tahun latihan. Oke, ayo kita lakukan. Dao Kuan mengangguk. Selama tidak ada yang melihatmu saat kamu mengambil ini pil peledak abadi, aku akan mengurus sisanya untukmu, jadi silakan melakukannya. Terima kasih, Wakil Master Sekte. Longteng memegang tangannya dan mengambil pil peledak abadi dari Dao Kuan. Setelah meledakkan ramuan itu, dia bergegas kembali ke kediamannya. Adapun Wu Yun, dia sedang berlatih di kamarnya saat ini,
dan suara Dao Yuan datang dari luar pintu. "Mengapa kamu di sini?" Wu Yun membuka pintu dan menyambut Dao Yuan masuk. Dao Yuan tersenyum dan berkata, "Saya baru saja pergi ke ruang latihan dan menemukan bahwa Anda telah pergi. Anda pasti sudah kembali ke kediaman Anda. Bagaimana? Apakah ada kemajuan dalam latihan? Bagaimana latihan keterampilan abadi dan mata khusus?" Wu Yun tersenyum, dia benar-benar ingin menanyakan sesuatu pada Dao Yuan. "Wakil pemimpin sekte, ada yang ingin kutanyakan padamu tentang pembagian wilayah murid yang berbeda. Katakan padaku." Setelah Dao Yuan duduk, dia memberi isyarat agar Wu Yun melanjutkan. "Wu Yun Dao, apakah peningkatan level murid khusus ini ada hubungannya dengan aspek lain dari diri saya? Mengapa saya merasa setelah saya mempraktikkan 2 teknik murid ke tingkat bintang 3, saya tidak dapat lagi meningkat? Sepertinya ada penghalang tak terlihat di depanku, menghalangiku. Aku masih tidak bisa menerobosnya. Apa penghalang tak terlihat ini? Apa?" Tanpa diduga, Dao Yuan tidak menjawab pertanyaan Wu Yun, tetapi berseru dengan keterkejutan di wajahnya. "Bintang 3, apakah kamu mengatakan bahwa kamu meningkatkan keterampilan murid pertama dan kedua ke tingkat bintang 3? Ya, ada apa?" Wu Yun sedikit bingung. Dao Yuan masih dalam keadaan ngeri. "Ya Tuhan, Tuhan, Wu Yun, kamu jenius, kamu pasti jenius di antara para jenius. Baru 8 hari sejak aku mengirimmu ke ruang pelatihan. Dalam hitungan hari, kamu benar-benar meningkatkan kedua keterampilan matamu menjadi 3 bintang. Tunggu sebentar, kamu menghabiskan 8 hari berlatih mata aneh, lalu keterampilan abadimu. Kamu sudah menguasainya. Saya memilih 2 jenis, dan mereka sudah dikuasai." Wu Yun berkata dengan santai, "2 jenis keterampilan abadi, saya menghabiskan 4 hari, dan dalam 4 hari berikutnya, saya menghabiskan 4 hari berikutnya untuk meningkatkan level murid aneh, tetapi ketika murid aneh mencapai 3 bintang, saya tidak dapat maju lebih jauh, jadi saya datang keluar lebih awal, dan saya tidak perlu menunda melatih murid aneh itu saat saya berada di luar." Kali ini, Dao Yuan benar-benar tercengang. Ia tidak lagi merasa ngeri, tetapi benar-benar tercengang. Dalam 4 hari, keterampilan kedua murid tersebut ditingkatkan menjadi 3 bintang. Ini bukan berarti hal itu belum pernah dilakukan sebelumnya atau sejak saat itu, tetapi setidaknya sejauh yang diketahui Dao Yuan, hal itu dapat dianggap belum pernah terjadi sebelumnya. "Wakil pemimpin sekte, saya pikir Anda salah paham. Saya belum meningkatkan 2 keterampilan murid. Keterampilan murid pertama saya sudah mencapai 3 bintang. Hanya saja saya tidak mengetahuinya. Dalam 4 hari ini, saya hanya meningkatkan 1 keterampilan murid. Jadi apa? Apakah ini bisa menjadi alasan kesopananmu? Monster. Wu Yun, kamu pasti monster." Dao Yuan mengacungkan jempol, tidak pelit dengan kata-kata pujiannya, dan dia selalu mengatakannya tanpa malu-malu. Wu Yun yang tebal merasa sedikit malu. "Ngomong-ngomong, apa yang baru saja kamu tanyakan padaku? Aku sangat bersemangat hingga aku lupa." "Tanyakan lagi." Saat memuji, Dao Yuan sepertinya mengingat pertanyaan Wu Yun sebelumnya. Wu Yun menanyakan pertanyaannya lagi. Setelah mendengar ini, Dao Yuan merenung sejenak dan berkata perlahan, "Sebenarnya, meskipun saya sangat antusias dengan murid aneh, karena saya sendiri belum pernah memiliki murid aneh, saya tidak mengerti banyak hal. Tapi penghalang ini, mungkin, seharusnya menjadi penghalang budidaya. Sejauh yang saya tahu, peningkatan keterampilan murid berhubungan dengan peningkatan budidaya. Hanya ketika budidaya mencapai tingkat tertentu, murid aneh dapat ditingkatkan sesuai, tetapi tingkat budidaya spesifik apa yang perlu dilakukan? Dicapai. Saya tidak tahu level apa yang sesuai dengan murid yang berbeda. Anda harus menjelajahi hal-hal ini sendiri, tetapi dengan bakat Anda, saya yakin suatu hari nanti, akan ada milik Anda di dunia peri. Legenda mengatakan itu bahwa di dunia peri, kamu pada akhirnya akan meninggalkan bekas yang abadi." Wakil ketua sekte sangat memuji. Wu Yun mengangguk sambil berpikir. Meskipun jumlah informasi yang dikatakan Dao Yuan tidak banyak, dia mungkin memberitahu Wu Yun, mengapa ada di sana. Penghalang tak kasat mata yang menghalangi peningkatan murid istimewanya. Setelah berdiskusi singkat, Dao Yuan meninggalkan kediaman Wu Yun.
Wu Yun juga telah memasuki kondisi kultivasi lagi. Besok pagi akan menjadi hari di mana dia bertarung dengan Long Teng. Meskipun Wu Yun percaya diri, dia tidak berani mengendur, apalagi kekalahan hari ini dalam satu gerakan pasti akan menarik perhatian besar Long Teng. Selama Long Teng tidak bodoh, dia pasti akan memikirkan cara lain untuk menghadapinya. Oleh karena itu, pada malam tadi, Wu Yun mulai melakukan sprint terakhir untuk pertarungan besok. Ini adalah pertarungan pertamanya setelah datang ke dunia peri. Meskipun Wu Yun tidak ingin membuat dirinya terkenal, dalam pertempuran ini, dia hanya bisa menang, bukan kalah. Bab 1483 menjelang perang. Keesokan paginya, seluruh paviliun luar Sekte Abadi Daowu menjadi hidup. Pertempuran ini mungkin tidak berarti apa-apa bagi Sekte Abadi Daowu, ini hanya dapat dianggap sebagai persaingan yang lebih serius antar murid. Tapi Long Teng dan Wu Yun, dua murid kabinet luar, tidaklah biasa. Long Teng adalah orang yang diminati oleh wakil pemimpin Sekte Daoquan, dan dia dan Daoquan masih memiliki hubungan kekerabatan tertentu di dunia fana. Hubungan keduanya telah lama diketahui semua orang di Sekte Abadi Daowu. Adapun Wu Yun, meskipun dia tidak memiliki hubungan dengan Dao Yuan, karena penampilannya yang luar biasa akhir-akhir ini, Dao Yuan telah menganggapnya sebagai orang yang paling disukai. Dao Yuan bahkan memutuskan hubungan dengan Dao Quan untuk memastikan Wu Yun masuk kabinet. Di Sekte Dao Wuxian, tidak hanya semua orang mengetahui hal ini, tetapi ini juga merupakan rahasia umum. Dan ini bukan satu-satunya alasan yang menarik perhatian. Hal yang paling menarik adalah kesenjangan kekuatan antara keduanya. Seperti yang kita semua tahu, bagi dunia peri, pertempuran lintas batas adalah hal yang mustahil. Belum lagi melintasi satu beban, bahkan setengah beban, merupakan tantangan yang sangat besar. Kesenjangan budidaya antara Wu Yun dan Long Teng jelas merupakan keabadian manusia tingkat ketiga versus keabadian manusia tingkat keempat. Secara teoritis, hasilnya tidak perlu diragukan lagi. Tapi kalau memang seperti ini, tidak akan menarik banyak perhatian. Namun, penampilan Wu Yun dalam 10 hari terakhir sejak dia naik dari dunia fana hingga saat ini sudah cukup untuk membuat semua orang terkesan. Dalam 10 hari sejak dia datang ke Daowu Immortal Sect, dia telah mencapai terlalu banyak hal yang mustahil. Dia memasuki dasar kolam Xian Yuan, tinggal di sana selama 6 hari, dan keluar hidup-hidup. Ini adalah ketidakmungkinan pertama. Tidak hanya itu, dia tidak hanya keluar hidup-hidup, dia juga mencapai alam abadi manusia tingkat ketiga dari alam abadi manusia tingkat pertama dalam 6 hari ini. Ini adalah ketidakmungkinan yang kedua. Adapun ketidakmungkinan ketiga ini, sejauh ini belum ada yang tahu. Ketidakmungkinan ketiga adalah bahwa dalam 8 hari, Wu Yun hanya menghabiskan 4 hari untuk melatih 2 gerakan keterampilan abadi alam abadi tingkat bumi ke tingkat yang hebat. Dalam 4 hari tersisa, teknik murid pertama dan teknik murid kedua mencapai tingkat bintang 3. Jika hal seperti ini diceritakan, saya khawatir banyak orang akan terkejut. Tentu saja Wu Yun sendiri tidak akan mengatakannya. Lebih baik tetap low profile ketika kamu baru di sini. Jika kamu macam-macam denganku, aku akan menghajarmu, tapi aku tidak akan membual tentang diriku sendiri. Ini adalah kode etik Wu Yun saat ini di dunia peri. Tetapi meskipun ketidakmungkinan ketiga tidak diperlukan, 2 ketidakmungkinan pertama saja sudah cukup untuk menarik perhatian semua orang ke pertempuran ini. Oleh karena itu, pertempuran ini tidak diragukan lagi menyebabkan kegemparan di Sekte Abadi Daowu, dan banyak orang di kabinet luar menantikan datangnya pertempuran ini. Meskipun Wu Yun juga memikirkan hal ini, dia sedikit terkejut ketika dia benar-benar datang ke tempat latihan seni bela diri Daowu Immortal Sect. Apa yang tidak dia duga adalah kecuali beberapa murid kabinet dan beberapa murid kabinet luar yang tidak bisa keluar dalam pengasingan. Setidaknya 90% murid kabinet luar yang bisa bergerak bebas datang. Terlebih lagi, bahkan pemimpin Sekte Dao Kong pun datang. 2 wakil ketua Sekte, Dao Yuan dan Dao Quan, juga duduk di sebelah Dao Kong. Mereka berdua memperhatikan orang-orang yang mereka perhatikan. Adapun kedua tetua, Dao Ming dan Dao Zi, meskipun mereka tidak terlalu peduli dengan pertempuran ini, bahkan Dao Kong ada di sini, jadi tidak mungkin mereka tidak datang. Namun Long Teng itu sudah berada di panggung kompetisi. Pada saat ini,
Dia berteriak untuk unjuk kekuatan. Hah, bagaimana dengan Wu Yun, bajingan itu? Kenapa kamu belum datang? Menurut taruhannya, tidak ada bedanya antara menyerah dan dikalahkan olehku. Ketika saatnya tiba, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Ada juga banyak orang yang menonton pertempuran itu, dan mereka segera mengikuti dan menghina Wu Yun. Namun tidak banyak orang yang mengikuti dan menyetujuinya, karena kebanyakan orang tidak memiliki kesan yang baik terhadap Long Teng. Meskipun reputasi Long Teng di paviliun luar Sekte Abadi Dawuhu tidak begitu bagus, dia masih terkenal dan memiliki kelompok pengikutnya sendiri. Namun lebih banyak orang yang tidak puas dengan Long Teng. Pada hari kerja, Long Teng mengandalkan hubungan dengan Dao Quan untuk melakukan apapun yang dia inginkan di kabinet luar, yaitu untuk memamerkan kekuatannya. Status Dao Quan adalah tabu di antara semua orang, dan kekuatan Long Teng sendiri tidak dianggap lemah di antara para murid di kabinet luar, jadi kebanyakan orang tidak berani berbicara atau marah padanya, juga tidak berani bermusuhan dengannya. Kali ini, Wu Yun, seorang anak bodoh, berkelahi dengan Long Teng begitu dia terbang. Di belakang punggungnya, banyak orang bertepuk tangan dan bertepuk tangan untuknya. Namun, terlepas dari ekspektasi semua orang, Wu Yun tidak muncul. Di panggung kompetisi, suara Long Teng terdengar lagi. Ini seperempat jam terakhir. Haha, menurutku anak itu mungkin tidak akan berani datang. Kupikir bajingan ini adalah seorang peternak, tapi aku tidak menyangka akan lebih dari itu. Deputi Tuan Dao Yuan, apa yang terjadi? Di mana orang-orang Anda? Apa, mungkinkah Anda salah menilai orang itu? Dao Quan berkata dengan tenang dan suam-suam kuku di platform tinggi di belakang platform kompetisi. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa dia sedang mengejek Dao Yuan. Namun, Dao Yuan hanya meliriknya dan mengabaikannya, karena hanya Dao Yuan yang mengetahui kemajuan apa yang telah dicapai Wu Yun dalam 10 hari terakhir. Meski mereka sudah lama tidak bersama, dia melihat keberanian untuk maju dari Wu Yun. Dia percaya bahwa Wu Yun jelas bukan tipe orang yang akan lari dari pertempuran. Jika Anda tidak datang sekarang, mungkin ada sesuatu yang harus Anda tunda atau Anda sengaja menundanya. Benar saja, Wu Yun sebenarnya sudah lama tiba, dan sekarang dia berada di sudut yang tidak mencolok di belakang kerumunan. Dia tidak muncul karena ketika dia datang, dia kebetulan mendengar Long Teng pamer di panggung kompetisi. Karena dia ingin pamer, biarkan dia pamer lebih lama lagi. Dan seiring berjalannya waktu, frekuensi kepura-puraan Long Teng menjadi lebih sering. Tepat setelah dia selesai berbicara, dia mulai berbicara lagi, bagaimana dengan Wu Yun bajingan itu. Saya rasa tidak perlu menunggu sampai saat terakhir ini. Master Sekte, saya pikir Anda dapat langsung mengumumkannya. Apa yang kamu umumkan? Apakah waktunya sudah habis? Dasar bodoh, kamu sangat cemas. Sebelum Long Teng bisa menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar suara omelan dingin tiba-tiba datang dari belakang arena seni bela diri. Mendengar suara ini, semua orang berbalik untuk melihat. Wu Yun, itu anak itu. Dia sudah lama berada di sini. Wanita jalang itu bersembunyi di belakangmu. Untuk sesaat, beberapa orang di antara kerumunan menantikannya, sementara yang lain memelototinya. Di platform tinggi yang menyaksikan pertempuran, ada juga ekspresi berbeda. Wajah Dao Quan tiba-tiba tenggelam, bukan karena kemunculan Wu Yun yang tiba-tiba, tetapi karena dia merasakan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dari Wu Yun. Meskipun tingkat kultivasi Wu Yun tidak berbeda dari apa yang dia dengar di alam abadi manusia tingkat ketiga, dia secara misterius merasakan perasaan kuat dari Wu Yun yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Perasaan ini tidak datang dari kultivasi, tetapi dari landasan dan temperamen. Landasan kultivasi dan temperamen bawaan. Terlebih lagi, ketika dia bertemu Wu Yun lebih dari 10 hari yang lalu, perasaan ini tidak begitu jelas, tapi sekarang, sangat jelas. Orang ini, apakah tubuh abadi telah sepenuhnya berubah dan menyatu? Begitu cepat. Dao Quan mengerutkan kening dan berbisik pada dirinya sendiri. Meskipun dia tahu lebih baik dari siapapun, mustahil untuk bertarung melintasi alam di dunia peri. Namun di dalam hatinya, dia mulai mengkhawatirkan Long Teng tanpa bisa dijelaskan. Apa yang terjadi? Dao Quan mengerutkan kening lebih dalam lagi.
Dia memiliki ilusi bahwa meskipun Wu Yun tampaknya satu tingkat lebih rendah dari Long Teng dalam budidaya, auranya sebenarnya sedikit lebih kuat daripada Long Teng. Adapun Dao Yuan, dia benar-benar santai saat ini. Seperti Dao Kuan, dia juga merasakan kekuatan dari Wu Yun, dan dia sudah merasakannya. Terlebih lagi, dalam 10 hari terakhir, dia telah menyaksikan pertumbuhan pesat Wu Yun dengan matanya sendiri, ditambah dengan rasa percaya diri Wu Yun yang terungkap tanpa terlihat. Meskipun dia tahu bahwa Wu Yun satu tingkat lebih rendah dari Long Teng dalam budidaya, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Wu Yun. Pemimpin sekte Daokong dan kedua tetua juga saling memandang. Meskipun mereka tidak berbicara, emosi mereka menjadi rumit saat ini. Terutama Daokong, dia adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di Daowu Immortal Sect. Ia juga orang yang paling sensitif dalam hal persepsi nafas dan warisan. Oleh karena itu, dia mengetahui perasaan yang terungkap dari Wu Yun lebih baik daripada orang lain. Pada saat ini, matanya panas dan dia menatap Wu Yun dengan ekspresi aneh di wajahnya, bergumam pada dirinya sendiri. Wu Yun, hehe, sepertinya kali ini, mungkin Sekte Abadi Daowu benar-benar menemukan harta karun. Zasui, kukira kamu tidak berani datang, tapi ternyata kamu bersembunyi di belakang dan tidak berani untuk muncul. Di panggung kompetisi, suara dingin dan tegas menarik semua orang dari pikirannya. Orang yang berbicara tidak lain adalah Long Teng. Wu Yun telah mendarat di panggung kompetisi, sekitar 10 meter dari Long Teng. Dibandingkan dengan gigi Long Teng yang terbuka, Wu Yun terlihat tenang. Dia tidak berbicara, dan hanya menjawab semua omong kosong Long Teng dengan senyuman tipis. Jika seseorang tidak mengetahuinya, mereka akan berpikir bahwa tingkat kultivasi Long Teng lebih rendah daripada Wu Yun. Karena tampilan nyengirnya, secara halus, agresif, namun kenyataannya itu adalah tanda rasa tidak aman. Di sisi lain, Wu Yun terlihat kalem dan santai, mengaku takut dan tidak berani berbicara, namun nyatanya ia percaya diri dan tidak bingung sama sekali. Semua orang yang hadir memiliki sikap yang sangat bertolak belakang terhadap dua orang di atas panggung. Beberapa orang tidak tahu kenapa, tapi yang lain menyadari sesuatu dan mulai menantikan dimulainya pertarungan ini. Bahkan di antara mereka yang mengikuti Long Teng, ada yang melihat manifestasi psikologis yang tersirat dari sikap ekstrim dua orang di atas panggung. Faktanya, bukan hanya orang luar ini, bahkan Long Teng sendiri pun tidak begitu percaya diri dengan pertempuran ini. Semuanya bisa dibuktikan dari fakta bahwa dia pergi ke Daokuan untuk mendapatkan pil ledakan abadi sehari yang lalu. Dia takut kalau Wu Yun adalah orang yang melanggar akal sehat. Itu sebabnya saya meminta pil ledakan abadi. Faktanya, bagi orang luar yang menyaksikan pertempuran tersebut, apakah mereka orang yang lewat, orang yang mengikuti Long Teng, atau bahkan Daokuan, mereka semua menantikan keajaiban saat ini. Hanya saja mereka tidak berani mengakuinya. Karena jika Wu Yun benar-benar bisa mengalahkan Long Teng, maka masalah ini pasti mewakili lebih dari sekedar mengalahkan Long Teng. Apa yang diwakilinya adalah keajaiban. Sebuah keajaiban yang mematahkan konsep tradisional dunia peri. Zap, jika aku tidak membunuhmu kali ini, aku tidak akan pernah menjadi manusia. Meskipun tidak ada yang mengatakannya dengan jelas, itu mungkin karena mereka melihat beberapa informasi dari ekspresi yang sedikit aneh dari semua orang. Long Teng, yang sudah merasa bersalah, tidak memiliki rasa percaya diri sama sekali saat ini, dan semakin berkurang rasa percaya dirinya, dia menjadi semakin marah dan cemas. Saat dia selesai berbicara, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan mendengar serangkaian suara dentuman dan ledakan. Mengaum. Seekor binatang buas mengaum. Segera setelah itu, seekor beruang hitam besar muncul di belakang Long Teng. Beruang hitam ini tingginya beberapa kaki dan menyelimuti seluruh tubuh Long Teng. Tentu saja, ini bukanlah beruang hitam sungguhan, ini terbentuk dari pengumpulan kekuatan abadi Long Teng. Dan warna hitam ini bukanlah rambutnya, melainkan kulit ari yang tersusun dari sisik. Ini adalah semangat bela diri Long Teng, beruang iblis lapis baja hitam. Beruang iblis lapis baja hitam ini dikelilingi oleh lingkaran cahaya gelap, dan terlihat sangat kuat. Orang ini benar-benar memiliki kekuatan. Pantas saja dia disukai oleh Daokuan.
Ini bukan hanya koneksi sederhana. Melihat kemunculan tiba-tiba beruang iblis lapis baja hitam, Wu Yun menatap dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini sebenarnya adalah roh bela diri seperti binatang yang menyerang dan bertahan yang melampaui roh bela diri seperti binatang yang menyerang dan roh bela diri seperti binatang yang bertahan, mengintegrasikan dua atribut menjadi satu. Wu Yun menatap Long Teng dan iblis lapis baja hitamnya. Menanggung semangat bela diri, dengan dingin mata berbisik. Tentu saja, dia tidak akan pernah meremehkan musuh, dia juga tidak akan meremehkan Long Teng, karena ini adalah pertama kalinya dia melawan seseorang yang memiliki roh binatang. Oleh karena itu, dia tidak hanya tidak akan meremehkan musuh, kecuali kartu truf yang tidak nyaman untuk diekspos. Pertarungan ini merupakan respon habis-habisan dengan perhatian terkonsentrasi. Bab 1484 Pertempuran yang tak terduga. Bagaimana kalau nak? Kamu pasti takut saat melihat iblis lapis baja hitamku melahirkan roh bela diri yang menggabungkan serangan dan pertahanan. Melihat tatapan hati-hati Wu Yun, Long Teng tak segan-segan mengejeknya. Wu Yun tidak berbicara, dia mengepalkan tinjunya, dan dalam sekejap, aura kultivasi yang agung keluar dari tubuhnya. Negeri dongeng manusia tingkat ketiga. Ini satu tingkat lebih rendah dari budidaya tingkat keempat Long Teng di alam abadi manusia. Pada saat yang sama ketika Wu Yun meledak dalam kultivasi, tombak perak muncul di tangannya. Itu adalah senjata tingkat keabadian yang diberikan Dao Yuan padanya, pedang perak. Ketika mereka melihat Wu Yun mengeluarkan senjata dari ring penyimpanan, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Dan Long Teng bahkan mengejek dengan keras, haha, Zasui memang seorang Zasui. Kamu sebenarnya adalah seorang kultivator non-bela diri. Saya pikir kamu sangat mampu. Awalnya, saya ingin menggunakan 8 poin kekuatan untuk menghadapimu. Sekarang sepertinya 7 poin sudah cukup. Sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan tekanan dari semangat bela diriku. Saat dia selesai berbicara, Long Teng mengeluarkan raungan rendah, dan dalam sekejap, dia merasakan tekanan samar datang dari dia. Wajah Wu Yun sedikit berubah saat jiwa bela diri beruang iblis lapis baja hitam dilepaskan. Dia bisa merasakan tekanan samar yang datang dari jiwa bela diri beruang iblis lapis baja hitam Long Teng. Ini bukan hanya tekanan dari kultivasi, tetapi juga tekanan dari jiwa bela diri. Hal ini tidak mengherankan. Karena rumor yang melekat di dunia peri, kultivator jiwa bela diri secara inheren lebih kuat daripada kultivator jiwa non-bela diri dalam hal efektivitas tempur. Ini adalah kemampuan bawaan mereka. Apa yang dirasakan Wu Yun saat ini adalah tekanan dari semangat bela diri. Ini juga merupakan kemampuan yang tidak pernah dimiliki oleh para penggarap jiwa non-bela diri. Semangat bela diri juga merupakan senjata terhebat bagi para penggarap jiwa bela diri, secara umum lebih ampuh dibandingkan dengan senjata yang digunakan oleh para penggarap jiwa non-bela diri. Kecuali beberapa senjata khusus, secara umum sebagian besar senjata lebih rendah daripada Wu Hun. Oleh karena itu, beruang iblis lapis baja Long Teng lebih kuat dari senjata tingkat keabadian Wu Yun, tombak bermata perak. Dan ini juga alasan mengapa semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata setelah melihat bahwa Wu Yun bukanlah seorang kultivator jiwa bela diri. Namun, apa yang disebut keunggulan jiwa bela diri dan tekanan jiwa bela diri tidak berpengaruh di depan Wu Yun. Karena Wu Yun bukanlah seorang yang disebut sebagai kultivator jiwa non-bela diri, jika kita memang ingin berbicara tentang kualitas jiwa bela dirinya, sudah pasti lebih tinggi dari jiwa bela diri Long Teng. Dan Wu Yun tidak siap menyembunyikannya, ketika Long Teng mengejek, dia hanya melihat sebuah pikiran di benaknya. Saat berikutnya, sosok emas pucat besar muncul di belakang Wu Yun. Sosok emas itu setinggi beruang hitam lapis baja milik Long Teng. Ini adalah roh bela diri bayangan dewa bela diri Wu Yun. Saat Wu Yun melepaskan bayangan dewa perang, tekanan roh bela diri menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, aura kultivasi Wu Yun tiba-tiba meningkat drastis. Meskipun setelah tiba di dunia abadi, bayangan dewa bela diri tidak bisa lagi memberi Wu Yun peningkatan substansial dalam tingkat kultivasinya. Namun pertumbuhan nafas tidak perlu diragukan lagi. Pada saat ini, dengan meningkatnya bayangan dewa bela diri,
Wu Yun merasa bahwa tingkat kultivasinya mungkin telah mencapai kondisi puncak alam abadi manusia tingkat ketiga, dan hanya selangkah lagi dari alam abadi manusia tingkat keempat. Alam abadi manusia. Hal ini secara tak terhingga mempersempit kesenjangan kultivasi asli antara Wu Yun dan Long Teng. Inilah salah satu alasan mengapa Wu Yun berani melompati katak untuk melawan Long Teng. Tentu saja, bersamaan dengan itu terdengar suara ngeri dari semua penonton. Apa, orang ini bukan seorang kultivator non-jiwa bela diri, dia sebenarnya adalah seorang kultivator jiwa bela diri, tapi mengapa dia menggunakan senjata dari seorang kultivator non-jiwa bela diri? Aneh sekali. Pembudidaya jiwa bela diri yang normal sama sekali tidak meremehkan senjata pembudidaya jiwa non-bela diri, karena diskusi semua orang tiba-tiba terhenti. Karena mereka menemukan keistimewaan jiwa bela diri Wu Yun. Ya Tuhan, tidak, jiwa bela diri orang ini sebenarnya adalah salah satu jiwa bela diri yang memperkuat terbaik dalam 1000. Meskipun saya seorang kultivator jiwa non-bela diri, ini adalah pertama kalinya saya melihat jiwa bela diri yang memperkuat di dunia abadi selama bertahun-tahun. Pantas saja dia ingin menggunakan senjata yang bukan penanam jiwa bela diri. Ternyata jiwa bela dirinya adalah tipe amplifikasi. Daokong dan yang lainnya yang menyaksikan pertempuran di platform tinggi juga sedikit terkejut. Tercengang saat ini. Pada awalnya, mereka tidak mengetahui bahwa Wu Yun memiliki semangat bela diri, bahkan ketika Wu Yun mengeluarkan tombak bermata perak, mereka, seperti orang lain, mengira bahwa Wu Yun adalah seorang kultivator jiwa non-bela diri. Dia tidak pernah menyangka bahwa Wu Yun akan melepaskan roh bela diri yang lain, bahkan roh bela diri yang diperkuat secara khusus. Pada saat ini, kecuali Dao Kuan, orang lain di platform tinggi yang menyaksikan pertempuran itu mengangguk berulang kali. Terutama Dao Yuan, dia begitu bersemangat hingga dia merasa gemetar. Karena hanya dia yang tahu betapa sulit dipercayanya Wu Yun dalam aspek lain. Mampu keluar hidup-hidup dari dasar kolam abadi, memiliki 3 teknik murid yang berbeda, dan mampu memadukan senjata tingkat manusia abadi dalam waktu kurang dari selusin napas. Masih banyak lainnya. Pada saat ini, dia benar-benar melepaskan semangat bela diri yang meningkat 1 dari 1000 ini. Orang yang tidak bisa diperlakukan dengan akal sehat sebenarnya dipilih olehnya, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Terlebih lagi, Wu Yun hampir ditolak olehnya. Dia hampir merindukan orang yang luar biasa itu. Namun saat mereka sedang bersemangat, pertarungan akan segera dimulai di panggung kompetisi. Saat Long Teng melihat semangat bela diri Wu Yun yang semakin kuat, dia juga tercengang. Dia tentu saja terkejut. Namun baginya, yang berubah dari keterkejutan hanyalah kemarahan. Semakin baik Wu Yun, semakin marah dia jadinya. Zombie, kamu sebenarnya memiliki semangat bela diri yang memperkuat 1 dari 1000 level ini. Pantas saja kamu berani menantangku melampaui level tersebut, tapi biarlah, aku akan tetap menghancurkanmu. Mengaum. Dengan berkah dari roh bela diri beruang iblis lapis baja hitam, Long Teng itu juga terlihat seperti beruang dengan raungan rendah, seluruh orang melompat ke udara. Beruang iblis menerkam makanan. Long Teng meraung di udara, dan beruang hitam besar itu langsung berubah menjadi menerkam makanan. Satu demi satu, kekuatan abadi yang tajam berubah menjadi 8 cakar tajam dan menerkam langsung ke arah Wu Yun. Tepat pada waktunya, Wu Yun menatap dan tersenyum, dan tiba-tiba mengangkat tombak bermata perak di tangannya ke depan. Aura kuat dari kekuatan abadi, bercampur dengan kekuatan kekerasan yang menembus udara, mengeluarkan serangkaian udara yang keras. Suara ledakan, dan menuju ke arah Long Teng ditusuk. Tembakan Hunyuan, tembakan pertama. Terjadi ledakan, dan tirai tipis berwarna perak menari-nari dari tombak di tangannya. Hanya dengan melihat momentumnya, serangan itu tidak lebih lemah dari serangan Long Teng. Itu hanya penembakan Hunyuan. Jika kamu ingin menolak gerakanku, kamu hanya melamun. Melihat Wu Yun melakukan penembakan Hunyuan, Long Teng tidak panik sama sekali. Memang benar, penembakan Hunyuan bukanlah langkah yang kuat bahkan di kabinet luar. Biasanya, bahkan jika seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama dengan Long Teng menggunakannya, dia tidak akan mendapat setengah manfaat darinya. Namun, ini juga memiliki beberapa poin.
Orang yang melakukan penembakan Hunyuan saat ini adalah Wu Yun. Tembakan Hunyuan, tembakan kedua. Melihat seorang pria dan beruang di udara hendak saling membombardir, Wu Yun benar-benar terbang ke udara dan tiba-tiba melangkah mundur. Serangan ofensif dari tombak pedang perak di tangannya juga berubah di udara. Apa? Orang ini benar-benar bisa melakukan ini, bagaimana dia bisa melakukannya? Seru seseorang di antara penonton. Di platform tinggi, Daokong dan yang lainnya juga memiliki pupil yang terbuka lebar, dan mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Namun, yang lebih membuat mereka takut adalah apa yang ada di baliknya. Wu Yun di udara meraung lagi, gerakan ketiga tombak Hunyuan. Telapak tangan Tian Luo. Tirai cahaya perak tiba-tiba berubah menjadi jaring perak kedap udara, dipenuhi aura yang tak terkalahkan dan ganas. Apalagi tak hanya itu, di balik jaring pengumpul perak ini juga terdapat jurus telapak tangan yang sangat sakti. Itu Tian Lozang. Ya Tuhan, orang ini, apakah ini benar? Dia sebenarnya, dia. Semua orang yang hadir sedikit bingung. Daokong dan lainnya yang menyaksikan pertempuran di platform tinggi kali ini tidak bisa duduk diam. Tiba-tiba berdiri, kengerian di wajah mereka tidak bisa disembunyikan sama sekali. Karena apa yang dilakukan Wu Yun saat ini sungguh mengejutkan. Tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka betapa sulitnya mengubah gerakan secara tiba-tiba di tengah pertempuran, yang mungkin tampak seperti gerakan sederhana. Faktanya, ini adalah sesuatu yang setidaknya 90% orang tidak dapat melakukannya. Terlebih lagi, keahlian menembak seperti Hunyuan shooting tidak terlalu kuat dan sempurna sama sekali, apalagi mustahil. Tapi ini sudah mustahil, tapi ternyata lebih dari itu. Wu Yun tidak hanya berubah sekali untuk mencari kematian, dia berubah 2 kali. Bahkan saat mengubah gerakannya, dia juga memukul telapak tangan lainnya. Entah itu perubahan gerakan yang tiba-tiba selama pertempuran atau 2 gerakan pada saat yang sama, salah satu saja sudah cukup untuk membuat kagum semua orang. Tapi Wu Yun sebenarnya melakukan keduanya sekaligus. Dia tidak hanya melakukannya, tetapi dia melakukannya dengan sempurna dan tanpa celah. Entah itu tombak Hunyuan atau telapak tangan Tian Luo, dia menggunakan kekuatannya secara ekstrim. Apa? Long Teng berseru di udara saat gerakan Wu Yun yang secepat kilat dan mengalir berubah. Kedua tipuan itu begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Ledakan. Jaring tombak perak, Tian Luo Palm Power, dan 2 aliran kekuatan semuanya membombardir Long Teng pada saat yang sama tanpa henti. Sambil menjerit kesakitan, Long Teng langsung terlempar. Dan roh beruang iblis lapis baja hitam yang dilepaskan sebenarnya langsung disebarkan oleh Wu Yun. Seteguk darah keluar dari mulut Long Teng. Bang! Long Teng menghantam tanah dengan keras, berguling beberapa kali, dan berjuang untuk berdiri. Apa? Ya Tuhan! Apa yang kulihat? Semua orang menarik napas dan memandang segala sesuatu dengan tak percaya. Saya tertegun dan tidak bisa bereaksi sama sekali. Apa? Dao Kuan tiba-tiba berdiri sambil menyaksikan pertempuran dari platform tinggi, menatap Long Teng yang dikirim terbang dengan ekspresi jelek di wajahnya. Dao Kong dan yang lainnya juga memiliki ekspresi yang sangat aneh. Tentu saja, mereka tidak terlalu mengkhawatirkan Long Teng seperti Dao Kuan. Mereka hanya merasa ngeri dengan apa yang terjadi di depan mereka. Bahkan Dao Yuan tidak dapat mempercayainya. Meskipun dia sudah lama mengetahui bahwa Wu Yun memiliki peluang besar untuk menang, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menang dengan mudah dengan cara seperti itu. Tapi bagaimanapun juga, tidak peduli bagaimana suasana hati setiap orang saat ini, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak. Faktanya ada di sana. Mungkin kebanyakan orang tidak mau mengakuinya, tapi Wu Yun memang membuat sejarah, menciptakan sejarah yang mustahil. Sebuah sejarah yang mematahkan tradisi dunia peri dan melampaui level menjadi tak terkalahkan. Tidak, aku belum kalah, Wu Yun, ayo lagi. Baru saja, perhatian semua orang tertuju pada Wu Yun. Ketika semua orang tidak memperhatikan Long Teng, mengira dia telah dikalahkan. Long Teng benar-benar berdiri dari tanah. Kecuali noda darah di sudut mulutnya, tidak ada tanda-tanda cedera. Terlebih lagi, aura kultivasi yang dia keluarkan bahkan lebih kuat dari sebelumnya.
Seseorang berseru, apa yang terjadi? Di alam abadi manusia tingkat kelima, Long Teng baru saja ditolak karena dia ceroboh dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Pada saat ini, dia benar-benar melepaskan aura alam tingkat kelima. Alam abadi manusia. Di platform tinggi menyaksikan pertempuran, selain mengetahui segalanya, Dao Quan mengerutkan kening sambil berpikir, sementara Dao Quan lainnya, Dao Yuan, dan lainnya tampak terkejut. Jelas sekali, mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Long Teng. Alam abadi tingkat kelima. Wu Yun menarik napas dalam-dalam dan mengerutkan kening. Saat ini, dia akhirnya merasakan tekanan. Menghadapi Long Teng yang berada di alam abadi manusia tingkat keempat, dia percaya diri. Pada pertarungan pertama, dia terlihat santai, namun nyatanya, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya kecuali kartu trufnya. Dan dia juga merasa bahwa pertempuran ini telah dimenangkan. Bahkan jika Long Teng berdiri lagi, dia tidak akan pernah menjadi lawannya lagi. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Long Teng tiba-tiba akan mencapai alam abadi manusia tingkat kelima. Bunuh dia, kamu harus membunuhnya. Sekarang, kamu hanya punya dua pilihan. Memohon belas kasihan, merendahkan diri, dan berteman dengan Wu Yun, atau membunuhnya. Jika kamu adalah musuh, orang ini tidak akan pernah diizinkan untuk tinggal. Dao Quan sedang mengirimkan pesan ke Long Teng. Turunkan. Tidak mungkin. Aku telah meminum pil ledakan abadi. Aku pasti akan membunuhnya. Long Teng mengertakkan gigi dan menjawab melalui transmisi suara. Aum. Saat pesan suara berakhir, Long Teng meraung keras, dan roh beruang iblis lapis baja hitam besar yang telah tersebar muncul kembali dalam bentuk kental. Bab 1485 kemungkinan tak terduga. Air mata. Teriakan pelan terdengar, dan kekuatan robekan yang hebat tiba-tiba keluar dari tubuh Long Teng. Dan dengan munculnya kekuatan robek ini, Long Teng, yang telah mencapai kultivasi tingkat kelima di alam abadi manusia, momentum keseluruhannya benar-benar melonjak lagi. Awalnya, karena kekuatan ledakan dari pil ledakan abadi, Long Teng mencapai alam abadi manusia tingkat kelima dari tingkat keempat. Namun pada saat ini, keterampilan abadi yang merobek ini sekali lagi membuat Long Teng, yang telah mencapai alam abadi manusia tingkat kelima, melonjak ke puncak tingkat kelima. Faktanya, bukan hanya aura kultivasi Long Teng yang melonjak, tetapi semua luka yang dideritanya sebelumnya sepertinya telah sembuh dalam sekejap. Meski masih ada sedikit darah di sudut mulutnya, auranya tidak menunjukkan fluktuasi sama sekali, dan tidak ada tanda-tanda cedera. Ya Tuhan, Long Teng benar-benar mempelajari keterampilan abadi seperti jiwa bela diri, yang merupakan salah satu keterampilan magis yang paling sulit di antara seni bela diri binatang, merobek. Saya selalu berpikir bahwa kekuatan Long Teng sendiri tidak lebih dari ini. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di kabinet luar, mengandalkan dengan wakil Master Sekte Dao Quan sebagai pendukungnya, tampaknya sekarang bakatnya sendiri juga cukup luar biasa. Keterampilan merobek abadi, jika saya ingat dengan benar, telah ada di dalam diri saya ingatan setidaknya selama 50 tahun. Kabinet luar tidak ada seorang pun di dunia yang mempraktikkan keterampilan abadi yang merobek. Saya juga telah mencoba mempraktikkannya, tetapi sayangnya, saya gagal setelah menyentuh ambang pintu. Kali ini, Wu Yun benar-benar akan menderita. Sayang sekali bibit yang bagus hilang. Banyak orang di antara kerumunan itu mendiskusikan pendapat mereka. Wajah Wu Yun juga tidak terlihat bagus, dia bisa merasakan aura kekerasan dan keganasan datang dari Long Teng. Kekuatan semacam ini begitu kuat bahkan membuatnya merasa tidak tahan. Hei, Wu Yun, jangan takut. Aku hanya ceroboh. Aku ingin bermain denganmu, tapi aku tidak menyangka kamu lebih kuat dari yang kukira. Namun, kamu bisa memaksaku untuk mengungkapkan seluruh kekuatanku dan bahkan menggunakan robekan. Keterampilan abadi, bahkan jika itu berarti kematian, kamu patut dibanggakan. Mendengar komentar penonton, Long Teng memiliki senyuman garang di wajahnya, seolah dia ingin memakan Wu Yun hidup-hidup. Wu Yun tidak menjawab, menatap Long Teng di depannya. Bahkan lukanya telah sembuh. Sungguh keterampilan abadi yang kuat. Saya khawatir ini adalah salah satu keterampilan abadi manusia tingkat rendah teratas di paviliun luar Sekte Abadi Dao Wu. Ini menggabungkan amplifikasi dan serangan,
dan itu benar-benar mendominasi. Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri, dia telah melatih keterampilan amplifikasi dan serangan, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat keterampilan yang menggabungkan amplifikasi dan serangan. Pada saat ini, teknik mata tajamnya diaktifkan secara ekstrim, dan dia tidak berani gegabah sama sekali. Pada saat yang sama, pengoperasian seni dewa bela diri Taisang di dalam tubuh juga telah mencapai kapasitas penuh, dan semua kekuatan yang telah dikerahkan beroperasi dengan kapasitas penuh. Selalu waspada terhadap setiap gerakan Long Teng. Namun, kali ini Wu Yun tidak memiliki banyak kartu truf untuk digunakan. Menara Indah Bintang 9 dan Dis Bintang Domain bela diri tidak dapat digunakan karena belum menyatu. Hanya segel pembalik surga dan teknik penggerak guntur yang dapat digunakan. Tapi Wu Yun tidak mau menggunakannya. Ketika dia berada di dunia manusia, tidak ada yang tahu banyak tentang asal-usul kedua metode ini. Namun setelah sampai di dunia peri, keadaan menjadi berbeda. Saya yakin tidak ada yang akan mengenalinya. Ini adalah mantra ajaib dari alam ilahi, dan segalanya untuk Wu Yun akan berakhir. Dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Pada saat itu, meskipun ada sumber kebenaran yang melindunginya, tidak ada gunanya sama sekali. Bagaimanapun, kekuatan Dao Yuan, dan bahkan seluruh sekte abadi Dao Wu, hanyalah setetes air di dunia abadi dan tidak layak untuk disebutkan. Oleh karena itu, kecuali masalah hidup dan mati, Wu Yunduan tidak akan bisa menggunakan kedua metode ini. Dengan kata lain, Wu Yun sekarang tidak memiliki kartu truf untuk digunakan dalam pertarungan normal. Kali ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Pergilah ke neraka, bajingan. Saat Wu Yun sedang berpikir, raungan Long Teng tiba-tiba datang dari depan. Pada saat yang sama, kekuatan sobek yang meresap ke seluruh platform kompetisi tiba-tiba melonjak, dengan Long Teng sebagai pusatnya, dan dengan gila-gilaan berkumpul menuju posisi Wu Yun. Saat berikutnya, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah, dia merasa tidak tahan. Kekuatan sobek ini begitu kuat hingga seolah-olah bisa mencabik-cabik Wu Yun kapan saja. Meskipun Wu Yun berusaha sekuat tenaga untuk melawan, ia masih tertinggal terlalu jauh. Bagaimanapun, kesenjangan kultivasi saat ini antara dia dan Long Teng tidak sesederhana satu tingkat. Ada lebih dari 2 bobot penuh. Pada saat ini, rasa malu Wu Yun juga terlihat oleh semua orang. Seseorang menghela nafas secara diam-diam, sudah berakhir, Wu Yun sudah benar-benar berakhir. Sekarang Long Teng belum menggunakan kekuatan sebenarnya dari keterampilan abadi yang merobek ini, dan dia hampir tidak mampu menahannya. Di atas panggung, wajah awalnya gugup Dao Kuan juga sepenuhnya santai. Tampak seperti sedang menonton pertunjukan, menoleh ke arah Dao Yuan dan pemimpin sekte Dao Kong dari waktu ke waktu. Ekspresi Dao Kong agak aneh dan tak terlukiskan. Tapi sekilas wajah Dao Yuan terlihat jelas, wajahnya dan bahkan seluruh tubuhnya tegang. Dia dapat melihat bahwa Wu Yun benar-benar dalam posisi yang dirugikan. Dia ingin melakukan sesuatu karena dia tidak ingin Wu Yun dirugikan dengan cara apapun, tetapi tidak ada yang dapat dia lakukan. Jika dia berbicara saat ini, saya khawatir Wu Yun akan berada dalam bahaya yang lebih besar, karena Dao Kuan selalu memperhatikan setiap gerakannya. Ah, tiba-tiba, suara gemuruh dari panggung kompetisi membuyarkan perbincangan penonton. Perhatian semua orang sekali lagi tertuju pada Wu Yun. Karena auman tadi dibuat oleh Wu Yun. Dan saat Wu Yun meraung, wajah jeleknya tampak sedikit lebih tenang. Hahaha. Long Teng mencibir, masih ada ruang untuk perlawanan. Ini menarik, sangat menarik. Saya 2 tingkat di bawah tingkat kultivasi saya, dan saya ditekan oleh keterampilan peri merobek saya. Saya masih punya kekuatan untuk memaksaku kembali. Kekuatan, lumayan, Wu Yun, awalnya aku meremehkanmu, tapi sekarang, harus kuakui, kamu layak mati di tanganku. Setelah mengatakan ini, ekspresi Long Teng tiba-tiba menjadi lebih ganas, dan dia mengerutkan kening. Ia berkata, karena kamu masih bisa melawan, maka datanglah lagi. Dengan raungan rendah, kekuatan sobek yang menekan Wu Yun meningkat tajam lagi. Puff, kali ini, Wu Yun tidak tahan lagi, dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Pada saat yang sama,
dia merasa seolah-olah ada pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya yang menarik daging dan darahnya maju mundur, seolah-olah itu akan memotong seluruh tubuhnya hidup-hidup. Jika bukan karena mengolah tubuh suci abadi, kekuatan fisiknya akan jauh melebihi orang lain. Kalau tidak, aku khawatir dia sudah hancur berkeping-keping hidup-hidup sekarang. Hehe, bukankah itu mungkin? Long Teng tersenyum garang dan melihat Wu Yun memuntahkan darah. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan balas dendam. Meski tidak ada yang tahu, ia juga menjelaskan bahwa ia baru saja dikalahkan oleh Wu Yun karena kecerobohannya. Tapi hanya dia yang tahu bahwa dia tidak ceroboh sama sekali, dia dikalahkan oleh Wu Yun. Dan kekuatan saat ini bukanlah miliknya, itu adalah kekuatan yang diberikan kepadanya oleh pil ledakan abadi. Tentu saja, karena hanya dia yang mengetahuinya, saat ini dia mengandalkan kekuatan pil ledakan abadi untuk mengalahkan Wu Yun. Di mata orang lain, itu dianggap sebagai balas dendam. Wajahku yang baru saja hilang kini muncul kembali. Dan, lebih dari itu, dia tidak hanya ingin mendapatkan kembali wajahnya, dia juga ingin mengambil nyawa Wu Yun. Namun saat ini, ekspresi Long Teng tiba-tiba berubah. Dia diam-diam berpikir, sialan, mungkinkah kekuatan penguatan dari pil ledakan abadi hanya bisa bertahan lama? Mengapa saya merasa kekuatan abadi di dantian saya hampir kosong? Tidak, saya tidak bisa. Menundanya lebih lama lagi, aku harus segera membunuhnya. Kita tidak boleh membiarkan orang lain melihat kekurangannya. Kemudian dia berkata dengan galak, "Hei, Wu Yun, sesuai perjanjian, kamu mengatakan bahwa jika kamu kalah, hidupmu akan berakhir. Milikku. Sekarang, aku ingin kamu mati." Pada saat itu, Long Teng tiba-tiba melompat ke langit. Dengan latar belakang roh bela diri beruang iblis lapis baja hitam, dia melayang di udara dengan aura yang agak tak terkalahkan. Energi surgawi yang menakutkan dengan cepat mengembun di tangan kanannya. Saya khawatir dia benar-benar ingin membunuh Wu Yun dengan satu gerakan. Saat ini, beberapa orang di antara kerumunan bersorak, sementara yang lain menjadi tegang. Terutama Dao Yuan, hatinya berdebar-debar, dia sudah berdiri dan hampir terbang ke platform kompetisi untuk membantu Wu Yun. "Oh, wakil master sekte Dao Yuan, apa yang kamu?" Suara suam-suam kuku Dao Kuan datang dari samping. "Apa hubungannya denganmu jika aku berdiri?" Dao Yuan sudah penuh amarah, tetapi kata-kata Dao Kuan tepat sasaran, seperti api yang meletus, dan dia saling melotot, penuh keberanian untuk mengambil tindakan. "Oke, apa yang kalian berdua lakukan? Dao Kuan, tolong berhenti mengucapkan beberapa patah kata." Melihat suasana di antara mereka berdua agak salah, Dao Kong memarahi, "Dao Yuan, kamu juga duduk, ini di antara murid. Tidak peduli apa hasil kompetisinya, selama mereka tidak melanggar aturan, kami tidak punya hak untuk ikut campur." Dao Kuan tersenyum dingin dan tidak berkata apa-apa. Meskipun dia tahu bahwa Long Teng memiliki kekuatan saat ini karena meminum pil ledakan abadi. Faktanya, Long Teng telah melanggar aturan, tapi selama tidak ada yang mengetahuinya, itu tidak dihitung sebagai pelanggaran. Dao Yuan juga mengertakkan giginya. Meskipun dia sangat tidak puas, karena Dao Kong telah berbicara, dia tidak bisa berkata banyak dan duduk kembali tanpa daya. Namun, apa yang dipikirkan Wu Yun saat ini benar-benar berbeda dari mereka. Karena yang dipikirkan Wu Yun bukanlah kegagalan atau kematian, yang dipikirkannya sekarang adalah hal lain. Baru saja, dia tiba-tiba merasakan kekuatan robek di sekitar tubuhnya, dan sepertinya ada beberapa perubahan. Bukan karena melemah, namun menjadi kurang stabil dan mengalami fluktuasi. Perasaan ini tidak dapat dideteksi oleh orang luar, hanya Wu Yun, orang yang terlibat, yang dapat mendeteksinya. Hanya ada satu alasan yang dapat menyebabkan fluktuasi kekuatan, yaitu karena kekuatan abadi di tubuh Long Teng tampaknya tidak mampu mendukung kinerja jangka panjang dari keterampilan abadi ini. Namun, dengan tingkat kultivasi Long Teng, dalam keadaan normal, mustahil keterampilan magis merobek ini hanya bisa bertahan dalam waktu sesingkat itu. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Wu Yun, dan dia memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkinkah lonjakan kekuatan orang ini yang tiba-tiba bukan karena kekuatannya yang tersembunyi sebelumnya, juga bukan karena dia ceroboh ketika dia dikalahkan olehku.
Itu karena dia meminum semacam ramuan yang menyebabkan lonjakan kultivasinya yang tiba-tiba. Memikirkan hal ini pada titik ini, Wu Yun mengangkat kepalanya dan menatap Long Teng di udara, dan berpikir dalam hati, jika ini masalahnya, maka semuanya akan dijelaskan. Pada saat yang sama, Wu Yun matanya tidak lagi menunjukkan keputusasaan, dan dia memikirkan kemungkinan kemenangan. Sebab, jika tebakannya benar, jika Long Teng benar-benar mengandalkan kekuatan luar hingga menyebabkan kekuatannya meningkat drastis, ditambah dengan situasi yang ia rasakan saat ini, maka Long Teng tidak boleh bertahan terlalu lama. Dengan kata lain, ia tidak perlu mengalahkan Long Teng, ia hanya perlu mencari cara untuk menundanya. Ketika saatnya tiba, Long Teng akan dikalahkan tanpa perlawanan. Bab 1486 menunda rencana, tidak terduga. Namun, dalam kasus ini, penundaan waktu juga merupakan masalah besar bagi Wu Yun. Karena saat ini, dia benar-benar terjebak oleh kekuatan robekan naga, dan lawan selalu menangkap setiap gerakannya. Kemanapun dia mencoba menghindar, dia tidak bisa menghindarinya dengan mudah. Kamu bajingan, tunggu sampai mati. Sementara Wu Yun berpikir, suara dingin dan tegas datang dari udara di depannya. Saya melihat serangan kekuatan abadi yang terkondensasi di depan Long Teng menjadi semakin menakutkan. Tidak, orang ini akan mengambil tindakan. Dengan kekuatan sobek ini, jika dia menyerang seperti ini lagi, aku khawatir aku akan setengah cacat bahkan jika aku belum mati. Wu Yun menatap dirinya sendiri dan bergumam pada dirinya sendiri. Dirinya sendiri, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam pikirannya, dia sebenarnya sudah punya solusinya. Namun, cara ini juga merupakan pertaruhan. Bertaruh apakah tebakannya benar? Jika benar, maka cara ini bisa memberinya kemungkinan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tapi jika tebakannya salah, dia mempertaruhkan kematiannya sendiri. Lupakan saja, bagaimanapun juga, tidak ada yang bisa kita lakukan. Mari kita tunggu dan lihat. Saat dia selesai berbicara, pikiran Wu Yun bergerak, dan kemudian kekuatan agung melonjak dari lautan kesadarannya. Kekuatan ini dengan cepat menyelimuti Wu Yun, membentuk lingkaran pelindung dengan radius sekitar 5 meter. Wu Yun untuk sementara waktu dibebaskan dari blokade kekuatan abadi yang robek. Kekuatan ini adalah wilayah pembunuhan Wu Yun. Wu Yun sebelumnya tidak berguna, karena setelah kenaikannya, medan pembunuhannya belum membaik dan berubah, dan masih berada dalam kondisi dunia fana. Wu Yun mengira itu tidak ada gunanya, jadi dia tidak menggunakannya. Sekarang sepertinya masih berguna, walaupun cakupannya telah dikurangi banyak, namun hampir tidak bisa mencapai tingkat perlindungan diri. Dengan cara ini, Wu Yun menjadi lebih yakin dengan rencananya. Di saat yang sama, ini juga membuat Wu Yun memutuskan bahwa setelah pertempuran ini, dia harus menemukan cara untuk meningkatkan medan aura pembunuhnya. Tindakan Wu Yun langsung menimbulkan keributan di antara semua penonton. Kekuatan macam apa ini? Ini benar-benar dapat memaksa kembali kekuatan robek Long Teng. Kekuatan semacam ini sangat aneh, mengapa saya belum pernah mendengarnya? Saya mendengar sebelumnya bahwa wakil dekan Dao Yuan menyukai orang ini karena dia memiliki mata yang aneh. Ya ampun, mungkinkah ini kekuatan dari mata aneh itu? Untuk sementara waktu, berbagai spekulasi muncul satu demi satu, tetapi tidak ada yang bisa mengetahuinya. Hanya di platform pengamatan di belakang platform pertarungan, Dao Yuan dapat melihat beberapa petunjuk. Bahkan Dao Kong dan Dao tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Karena Dao Yuan lebih suka menyelidiki aspek ini, dia memiliki pemahaman yang relatif komprehensif, dan hanya dengan begitu dia bisa mendapatkan beberapa petunjuk. Bahkan pemimpin sekte Dao Kong memiliki tebakan yang sama seperti kebanyakan orang, dia juga berpikir bahwa gelombang kekuatan yang tiba-tiba ini berasal dari kemampuan murid khusus Wu Yun. Dia juga bertanya pada Dao Yuan dengan suara rendah, tetapi Dao Yuan hanya menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun dengan jelas. Dia tahu bahwa ini bukanlah kekuatan murid aneh Wu Yun, karena dia tahu murid aneh Wu Yun tidak memiliki kemampuan ini. Pada saat ini, dia juga menebak apakah ini adalah kekuatan medan, tapi dia tidak yakin. Karena dalam hal kekuatan domain, ini adalah kekuatan yang bahkan lebih langka daripada murid khusus.
Jika pemilik murid khusus adalah 1 dari 1000, maka pemilik kekuatan domain mungkin 1 dari 1000, atau bahkan lebih jarang. Oleh karena itu, dia tidak yakin saat ini, tetapi selain kemungkinan ini, tidak ada kemungkinan lain untuk menjelaskan kekuatan yang ditunjukkan Wu Yun saat ini. Di saat yang sama, matanya bersinar karena kegembiraan. Jika ini benar-benar kekuatan alam, maka dia tidak bisa lagi membayangkan orang luar biasa seperti apa yang dia temui. Pada saat ini, tubuh Dao Yuan mulai sedikit gemetar, dan dia berkata pada dirinya sendiri, ini akan memakan sedikit waktu, dan akan membutuhkan sedikit waktu untuk memverifikasi. Jika ini benar-benar kekuatan domain, maka apapun yang terjadi, tidak peduli apa hasilnya, aku pasti akan mengambil tindakan untuk menyelamatkannya. Turunkan Wu Yun. Aku tidak akan pernah membiarkan Wu Yun melakukan kesalahan apapun. Pada saat ini, ekspresi Long Teng juga sedikit tercekik. Dia tidak bisa. Saya tidak percaya bahwa Wu Yun ditekan sejauh ini oleh kekuatan keterampilan abadinya yang merobek, dan Wu Yun sebenarnya masih ada ruang untuk perlawanan. Di saat yang sama, dia juga merasa dantiannya semakin kosong, dia hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan harus bertarung dengan cepat. Mati. Long Teng meraung, dan serangan kekuatan abadi di tangannya tiba-tiba meledak. Dengan suara gemuruh yang mengoyak udara, ia menghujani jantung Wu Yun. Meskipun kekuatan sobeknya dipaksa mundur hingga jarak tertentu oleh Wu Yun, itu hanya dalam jarak 5 meter. 5 meter jauhnya, Wu Yun masih terhalang oleh kekuatan sobeknya, dan serangannya masih bisa menargetkan Wu Yun. Dia masih yakin bisa membunuh Wu Yun dengan satu gerakan. Wu Yun mencibir, dan mengaktifkan teknik menusuk murid secara ekstrim. Dia menatap kelompok serangan kekuatan abadi yang diarahkan padanya dan bergumam pada dirinya sendiri, selama medan aura pembunuhku masih bisa digunakan, jika kamu ingin membunuhku, hanya saja tidak semudah itu lagi. Dengan rangsangan pikirannya, di medan aura pembunuh dalam jarak 5 meter, massa aura pembunuh yang dingin dengan cepat mengembun dan terbentuk. Saat berikutnya, saya melihat tombak bermata perak di tangan Wu Yun berayun di udara, dan di udara di depannya, bayangan hantu tombak yang dibentuk oleh konsentrasi aura pembunuh benar-benar terkondensasi. Boom! Terdengar ledakan keras, dan bayangan tombak yang terkondensasi dengan aura pembunuh langsung bertabrakan dengan serangan kekuatan abadi Long Teng. Engah! Seluruh tubuh Wu Yun langsung terlempar, dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Di sisi lain, Long Teng berdiri tak bergerak di udara. Dia tidak terpengaruh oleh gempa susulan. Brengsek, apa yang orang ini makan? Dia sangat kuat, bahkan di alam aura pembunuhku, aku tidak punya ruang untuk melawan. Wu Yun, yang terlempar, menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya dan berbisik pada dirinya sendiri. Kamu sangat pintar. Kamu ingin melakukan sesuatu di depanku dengan trik kecil ini. Pergilah ke neraka. Melihat Wu Yun terlempar, Long Teng tersenyum dingin dan mengangkat lengan kanannya lagi. Iblis lapis baja hitam roh beruang di belakangnya juga membangkitkan semangatnya. Mengangkat lengan kanannya, serangan kekuatan abadi yang lebih menakutkan memadat dan terbentuk lagi. Bab 1487, abaikan konsekuensinya. Pada saat ini, semua orang menahan napas dan menatap kemajuan pertempuran di atas panggung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, setiap orang sudah mempunyai hasil kasar dalam pikirannya. Jelas Wu Yun akan mati, meskipun dia menggunakan beberapa metode aneh untuk bertahan pada langkah pertama, dia sudah terluka parah. Dan Long Teng hendak mengambil langkah selanjutnya. Dia terluka parah dan mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan lagi. Long Teng jelas juga berpikir demikian, dan dia bahkan merasa sudah menang. Saat ini, wajahnya penuh keganasan dan kegembiraan. Namun, Wu Yun tidak berpikir demikian. Meski perkembangan situasi telah melebihi ekspektasinya, ia tetap memiliki rencana cadangan dan semuanya tetap berjalan sesuai rencananya. Semua taruhan dipasang pada langkah terakhir ini. Jika dia membawanya, maka menurut rencananya Long Teng tidak akan bisa menahannya. Jika dia gagal membawanya, maka dia akan mati. Ayo! Wu Yun memuntahkan seteguk besar darah lagi, mengulurkan tangannya untuk menyekanya, berjuang untuk berdiri, dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya.
Dia sudah membuat persiapan akhir. Saat ini, semua orang menahan nafas menunggu hasil tabrakan terakhir antara keduanya. Namun tidak ada yang menyangka bahwa pada saat ini, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar. Berhenti, itu sudah cukup. Saat suara itu jatuh, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di panggung kompetisi. Orang ini sebenarnya adalah Tao Yuan. Dao Yuan dengan cepat terbang ke samping Wu Yun dan membantunya berdiri. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan lembut untuk dengan mudah menyelesaikan serangan kekuatan abadi Long Teng yang terkonsentrasi di depannya. Kemudian kekuatan lain dilepaskan, mendorong Long Teng menjauh dari udara. Kemudian dia langsung mendukung Wu Yun dan bertanya dengan suara rendah, "Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja?" "Dao Yuan, apa yang ingin kamu lakukan? Abaikan aturan sekte." Sementara Dao Yuan melakukan semua ini, yang lain keras dan marah suara-suara itu tiba-tiba terdengar. Kemudian Dao Kuan terbang langsung ke sisi Long Teng, melirik ke arah Long Teng, lalu membuka matanya lebar-lebar dan menatap Dao Yuan. "Master Sekte, Dao Yuan, sebagai wakil ketua sekte, mengabaikan aturan sekte, mengetahui hukum dan melanggar hukum, bagaimana menghadapinya, kamu tonton ayo kita lakukan." "Dao Yuan, apa yang terjadi?" Dao Kong juga terbang ke platform kompetisi saat ini, dan wajahnya tidak terlihat bagus. Adapun orang-orang lain yang hadir, mereka semua menahan nafas dan tidak berani berbicara, mereka jelas tidak mampu bereaksi terhadap perkembangan situasi. Awalnya pertarungan antara dua murid, tapi sekarang sebenarnya melibatkan 3 orang paling kuat di Sekte Abadi Dao Wu. Bahkan Wu Yun pun sedikit bingung. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dao Yuan akan keluar untuk membantunya, karena hal itu akan sangat mengguncang posisi Dao Yuan di Sekte Abadi Dao Wu. Tanpa diduga, dia keluar. Sementara Wu Yun bingung, Dao Kuan mendengarkan Long Teng dan berbisik, "Kamu cepat, aku akan mengurus semuanya di sini. Aku akan mencari alasan bagimu untuk pergi dulu, efek peningkatan dari pil ledakan abadi akan segera pergi. Jangan biarkan mereka melihat bahwa kamu meminum pil ledakan abadi." Long Teng mengangguk dan mendengar Dao Kuan berkata dengan keras, "Master Sekte, saya akan mengambil Long Teng kembali dulu. Adapun bagaimana menangani Dao Yuan, Anda harus memberikan penjelasan yang memuaskan kepada semua orang." Meskipun Dao Kong bingung mengapa dia membawa Long Teng pergi, dia tidak terlalu banyak berpikir, karena yang mengkhawatirkannya saat ini adalah masalah Dao Yuan. Ini bukan lagi masalah antara Long Teng dan Wu Yun. Tapi Wu Yun tidak melihatnya seperti itu. Ketika dia mendengar Dao Kuan berkata bahwa dia ingin membawa Long Teng pergi, dia langsung bereaksi. Sekarang, dia bisa yakin bahwa dari rangkaian kejadian sebelumnya hingga sikap Dao Kuan saat ini, sepertinya dia benar. Long Teng memang tidak normal, dan dia akan segera mengungkapkan kekurangannya. Melihat mereka pergi, Wu Yun tahu dia harus menghentikan mereka. Hanya dengan melakukan ini kita dapat mengambil inisiatif sendiri dan menghindari kompromi dengan Dao Yuan. Begitu Long Teng pergi, ribuan mulut tidak akan bisa menjelaskan dengan jelas. Pada saat yang sama, jika Wu Yun ingin tidak melibatkan Tao Yuan dalam masalah ini, Wu Yun tidak bisa berbicara, itu harus dilakukan oleh Tao Yuan. Dikatakan bahwa Dao Yuan melihat sesuatu yang tidak biasa pada Long Teng dan naik ke panggung untuk menghentikannya, sehingga Dao Kuan tidak memanfaatkannya. Memikirkan hal ini, Wu Yun segera menghentikan Dao Yuan dan menceritakan tebakannya. Begitu dia mendengar tebakan Wu Yun, dia secara kasar menebak orang seperti apa Dao Yuan itu, wajahnya tiba-tiba berubah, dan matanya dipenuhi amarah. Sebenarnya dia sudah lama mencurigainya, tapi dia tidak memikirkannya. Dia tidak mengira Long Teng berani melakukan hal yang tabu di depan seluruh Sekte Abadi Dao Wu, pemimpin sekte dan wakil master sekte. Seperti mereka. Sekarang tampaknya orang ini benar-benar memiliki keberanian seperti macan tutul. Dia bergumam, itu dia, itu dia. Sudah kubilang, bagaimana mungkin sampah ini tiba-tiba menjadi begitu kuat. Dalam waktu singkat, dia benar-benar mencapai alam abadi tingkat kelima. Itu dia. Dia juga tahu kalau memang seperti ini. Jika tebakannya benar, maka yang diminum Long Teng mungkin adalah pil peledak abadi. Melihat ke atas, Dao Kuan telah memimpin Long Teng ke panggung kompetisi dan hendak terbang. Dia segera melintas dan terbang,
berteriak, "Mau kemana? Berhenti!" Saat dia selesai berbicara, dia sudah berhenti di depan Long Teng dan Dao Kuan. "Dao Yuan, apa yang ingin kamu lakukan? Berikan muka pada ketua sekte. Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Masalahmu diserahkan kepada ketua sekte. Sekarang aku ingin pergi bersama Long Teng dengan persetujuan ketua sekte. Jangan paksa aku." Dao Kuan menggertakkan giginya. Mengaum, pada saat yang sama, dia mulai menjadi sedikit cemas di dalam hatinya. Kekuatan pil ledakan abadi di tubuh Long Teng akan segera habis, dan dia telah untuk segera pergi bersama Long Teng. Tidak cocok tinggal di sini dalam waktu lama, dan tidak boleh dihentikan oleh Dao Yuan. "Oh, kenapa aku menghentikanmu, Dao Kuan, apa kamu tidak mengetahuinya?" Melihat detail samar di wajah Dao Kuan, Dao Yuan semakin yakin bahwa tebakan Wu Yun memang benar. "Berapa banyak? Dao Yuan, kalau begitu, maka kamu dan aku akan memberi isyarat." Saat kata-kata itu jatuh, kekuatan agung tiba-tiba melonjak dari tubuh Dao, dan pada saat yang sama dia berkata dengan keras, "Long Teng, kamu kembali dulu, aku akan menemui orang yang mengabaikan aturan sekte ini." Bab 1488 Tembus Pandang. "Oh, kamu memiliki hati nurani yang bersalah, apakah kamu melompati tembok?" Menghadapi sikap agresif Dao Kuan, Dao Yuan tidak marah sama sekali, dan dia bahkan tidak memiliki niat sedikit pun untuk bertarung dengannya. Karena semakin marah Dao Kuan, semakin dia dapat menyimpulkan bahwa tebakan Wu Yun benar. Long Teng mendengarkan instruksi Dao Kuan dan bersiap untuk pergi dari samping. Dao Yuan mencibir, melompat, dan mendarat tepat di samping Long Teng. Dia meraih bahunya dan terbang ke depan ke sisi Dao Kong. Ketika Dao Kuan melihatnya, dia panik, dan kemudian dia menjadi marah dan berteriak, "Dao Yuan, apa yang kamu lakukan?" Namun, dia masih terlambat setengah langkah. Pada saat ini, Long Teng ditangkap oleh Dao Yuan dan jatuh. Selain Dao Kong, dan saat tangan Dao Yuan menyentuh bahu Long Teng, Dao Yuan tahu segalanya. Pada saat ini, meskipun aura dalam tubuh Long Teng sangat keras, namun sangat kacau, dan kekuatan abadi dalam dantiannya sangat kurang. Meskipun situasi serupa akan terjadi setelah pertarungan, itu benar-benar berbeda dari keadaan yang ditunjukkan oleh Long Teng saat ini. "Dao Yuan, minggir. Long Teng adalah milikku. Jika kamu berani menyentuhnya, jangan salahkan aku karena mengabaikan sesama anggota sekte kita." Dao Kuan jatuh di samping Long Teng, menggeram, dan mengulurkan tangan untuk meraih Dao tangan Yuan. Dao Yuan secara alami tidak akan membiarkan dia berhasil. Dia meraih Long Teng dan melemparkannya ke samping. Kekuatan yang kuat meremas Long Teng dan menjerit kesakitan. Dao Kuan melotot dengan marah, momentumnya meledak, dan dia bergegas maju. Kali ini, dia tidak lagi ingin mengambil kembali Long Teng, dia langsung menembak ke arah sumbernya. Dan adegan ini juga benar-benar membuat semua orang di Dao Martial Immortal Sect tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa situasinya akan berkembang hingga saat ini, dari pertarungan antara dua murid hingga pertarungan antara dua wakil Master Sekte. Apalagi situasinya semakin buruk. "Cukup, hentikan." Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras, dan Dao Kong akhirnya mengambil tindakan. Tingkat kultivasinya adalah yang tertinggi di seluruh Dao Martial Immortal Sect. Begitu dia mengambil tindakan, dia segera menghilangkan serangan Dao Kuan. Pada saat yang sama, dia mendorong Dao Yuan menjauh dan menarik Long Teng ke samping. "Apakah kamu masih menganggapku sebagai Master Sekte di matamu?" Dao Kong meraung, bagaimana bisa dua wakil Master Sekte yang bermartabat bertarung di depan semua murid? Bagaimana Sekte Abadi Dao Wu bisa memiliki wajah? "Master Sekte, tenang turun, akulah yang kasar." "Sial." Dao Yuan meminta maaf dengan tangan di tangan. "Master Sekte, tenanglah." Dao Kuan juga berkata dengan tangan terangkat, tetapi saat ini pikirannya tidak tertuju pada hal ini sama sekali. Dia sedang memikirkan bagaimana cara memutuskan hubungan dengan Long Teng. Ketika situasi telah berkembang hingga saat ini, Long Teng yang menelan pil ledakan abadi tidak boleh disembunyikan. Dia harus mengesampingkan hubungan itu, jika tidak, hal itu pasti akan melibatkan dirinya. "Apa yang terjadi, Dao Yuan? Tolong katakan yang sebenarnya."
Dari saat Anda tiba-tiba naik ke panggung untuk mengganggu kompetisi hingga saat Anda memblokir pemimpin Sekte Daokuan untuk pergi, jika Anda tidak dapat memberikan penjelasan yang masuk akal untuk hal-hal ini, maka kamu yang mengabaikan aturan sekte akan kejahatan pasti akan terungkap, dan ketika saatnya tiba, jangan salahkan aku karena tidak baik. Suara Agung Daokong terdengar keras dan menyebar ke seluruh arena seni bela diri, jelas sampai ke telinga semua orang yang hadir. Pada saat yang sama, semua orang mendengarkan dengan napas tertahan jawaban Dao Yuan, yang juga merupakan hal yang paling mereka pedulikan. Apakah itu terjadi karena suatu alasan, atau apakah Dao Yuan terlalu protektif dan mengabaikan aturan sekte? Namun, saat ini, mereka memiliki sikap yang sangat berbeda terhadap Dao Kuan dan Dao Yuan, yang merupakan pihak yang terlibat. Apalagi sebaliknya, Dao Kuan yang seharusnya percaya diri, kini menjadi semakin panik. Di sisi lain, Dao Yuan yang seharusnya panik tampak percaya diri. Orang lain mungkin tidak dapat melihat reaksi halus ini, tetapi Dao Kong yang berdiri di hadapan mereka dengan jelas menangkap perubahan emosi mereka. Pada saat yang sama, dia menoleh dan melirik ke arah Long Teng. Dao Kong dapat mencapai posisi pemimpin sekte. Meskipun dia memiliki temperamen yang baik, dia tidak bodoh. Perkiraan hasil sudah muncul di benaknya. Dia menatap Dao Kuan dengan tenang, menarik napas dalam-dalam, tidak berkata apa-apa, dan menunggu jawaban Dao Yuan. Dao Yuan memandang Dao Kong, lalu ke Dao Kuan, dan kemudian menceritakan tebakan Wu Yun dan penilaiannya sendiri secara detail. Dan kata-kata Dao Yuan tidak diragukan lagi menyebabkan kegemparan di seluruh arena seni bela diri. Pada saat yang sama, ekspresi Dao Kuan menjadi semakin gugup, sedangkan Long Teng, dia hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pada titik ini, kekuatan penguatan dari pil ledakan abadi telah berakhir, dan kekuatan abadi di Dantian telah lama kosong. Jika bukan karena fakta bahwa 3 orang terkuat dari sekte ada di depannya, memaksanya untuk berdiri, saya khawatir dia tidak akan mampu bertahan lama. Long Teng, apakah kamu serius dengan ini? Dao Kong bertanya pada Long Teng dengan marah. Tampilan ini seperti sambaran petir, dan Long Teng akhirnya pingsan sepenuhnya. Dia hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kakinya lemas, dan kekuatan serangan balik dari pil ledakan abadi meledak sepenuhnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menjawab kata-kata Kong, dan dia jatuh ke tanah, mulutnya berbusa. Dan bergerak-gerak terus-menerus. Adegan ini tidak memerlukan penjelasan apapun, tetapi siapapun yang mengetahui pil ledakan abadi tahu bahwa ini adalah reaksi yang tidak dapat dihindari setelah meminum pil ledakan abadi dan mendapat serangan balik. Ditambah dengan fakta bahwa setelah Long Teng dikalahkan oleh Wu Yun, dia tiba-tiba pulih dari luka-lukanya dan tingkat kultivasinya meningkat secara dramatis, semuanya menjadi jelas dengan sendirinya. Semuanya ibarat cermin, terpampang jelas di depan mata semua orang. Huff. Dao Yuan mendengus dingin dan berkata, Master Sekte, pil peledak abadi adalah tabu di sekte. Tidak mungkin bagi murid seperti Long Teng untuk memilikinya di tangan mereka. Mereka yang bisa mendapatkan pil peledak abadi, seluruh sekte abadi Dao Wu, hanya ada Anda, pemimpin sekte, dan saya serta Dao Kuan, 2 wakil ketua sekte. Mengenai siapa yang memberi Long Teng pil ledakan abadi, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak. Dao Kuan secara pribadi memberikan pil ledakan abadi kepada murid-muridnya, ini adalah kesalahan besar. Ji, sebagai wakil ketua sekte, tahukah kamu apa konsekuensinya? Setelah Dao Yuan selesai berbicara, Dao Kong tidak berpikir sama sekali, dia membalikkan badannya kepala dan menatap Dao Kuan dan memarahi. Bab 1489, Kematian Tanpa Bukti. Binatang, kamu binatang buas. Kamu berani mencuri pil peledak abadi dariku. Pantas saja kamu bilang kamu ada hubungannya denganku dan menipuku hari itu. Ternyata itu mencuri pil peledak abadi. Kata-kata itu, Dao Kuan tiba-tiba berkata. Dia sangat marah dan memukul Long Teng yang meringkuk di tanah dengan telapak tangan. Apapun yang kamu lakukan, hukumannya adalah urusan sekte, kamu tidak berhak menghukumnya. Dengan telapak tangan Dao Kuan, Long Teng pasti akan mati. Untungnya, Dao Yuan memiliki penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat, dan menghentikan Dao Kuan tepat waktu.
Siapapun yang mengetahui apa yang terjadi dalam masalah ini secara alami akan mengerti. Bagaimana Long Teng bisa mencuri pil peledak abadi dari Dao Kuan. Dan sekarang Dao Kuan bertindak begitu kejam, jelas dia ingin mati tanpa bukti apapun dan kemudian memutuskan hubungan. Oleh karena itu, Long Teng tidak boleh mati. Memanfaatkan kesempatan ini, dia menjatuhkan Dao Kuan dalam satu gerakan dan menyelamatkannya dari melakukan hal-hal memalukan lainnya di sekte tersebut di masa depan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Dao Kuan sepertinya berharap Dao Yuan akan menghentikannya. Meski gerakan tangannya diblok oleh Dao Yuan, kaki kanannya memanfaatkan situasi tersebut dan langsung menendang kepala Long Teng. Ledakan. Dengan suara yang tajam, kepala Long Teng ditendang keluar. Percikan darah dan air. Semua orang yang menonton adegan ini menghirup udara dingin dan diam-diam berpikir bahwa serangan ini terlalu kejam. Tetapi pada saat yang sama, banyak orang berpikir dengan serius dan diam-diam berpikir bahwa Dao Kuan telah sepenuhnya mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi dirinya sendiri, dan dia sangat kejam terhadap Long Teng. Dao Kuan, apa yang kamu lakukan? Dao Kong juga berteriak dengan marah. Dia tidak menyangka Dao Kuan begitu kejam. Dia pikir akan baik-baik saja jika Dao Yuan menghentikannya, tapi dia tidak menyangka dia akan begitu kejam. Kejam. Tapi Dao Kuan juga sangat licik. Dia sudah memikirkan tindakan balasan untuk masalah ini. Selama Long Teng mati, semuanya akan kembali di bawah kendalinya. Dia berlutut dan mengatupkan tangannya dan berkata, "Guru sekte, saya, Dao Kuan, memang bersalah. Meskipun Long Teng adalah murid paviliun luar, dia selalu sangat dekat dengan saya, jadi dia dapat dianggap sebagai makhluk dipimpin oleh saya." Tanpa diduga, dia benar-benar melakukan hal seperti ini. Tindakan tabu yang merupakan pengkhianatan dan tidak etis. Jika murid saya melakukan kesalahan, saya secara alami akan mengeksekusinya. Jika ketua sekte merasa ada sesuatu yang salah, angkat bicara saja. Dao bersedia menerima hukuman apapun. Harus dikatakan bahwa kata-kata Dao Kuan, kata-kata yang dia ucapkan sangat benar sehingga tidak ada yang dapat menemukan kesalahan apapun pada kata-kata itu. Sekalipun Anda ingin menyembuhkan pelanggarannya, Anda tidak bisa. Karena tidak ada aturan seperti itu di sekte Dao Wuxian. Terlebih lagi, apa yang dia katakan masuk akal. Long Teng selalu dekat dengannya, dan dia bisa dianggap sebagai setengah dari muridnya. Jika seorang murid melakukan kesalahan, guru akan menghukumnya, itu adalah hal yang wajar. Master Sekte, kita tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Oke, berhenti bicara. Dao Yuan ingin mengatakan sesuatu, tetapi langsung diblokir oleh Dao Kong. Dao Kong melambaikan tangannya dan berkata, itu dia. Ayo kita lakukan. Dao Kuan, aku akan menghukummu dengan menghadap tembok selama 3 bulan. Aku harap kamu bisa mengetahui identitasmu dan apa yang telah kamu lakukan. Dao Yuan, apa yang terjadi di sini Anda bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Wu Yun memenangkan pertempuran ini. Mengenai Wu Zhen bergabung dengan kabinet, saya setuju. Semua orang melihat penampilannya hari ini, dan saya yakin tidak ada yang akan kecewa. Setelah berbicara, Dao Kong menghela nafas sedikit. Terdengar dari nadanya bahwa dia secara alami tahu bahwa Dao Kuan adalah penghasutnya, tetapi dia tidak ingin mengejarnya dan tidak ingin mengejarnya. Dia berharap Dao Kuan dapat mengetahuinya. Itu keluar dengan sendirinya. Pada saat yang sama, dia mengangkat matanya dan menatap semua orang yang hadir. Tidak ada yang membantah, dan mereka jelas terkesan dengan kekuatan Wu Yun. Lagi pula, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melompati dan membunuh musuh. Terima kasih pemimpin sekte, Dao Kuan bersedia menerima hukuman menghadap tembok. Dao Kuan mengangguk dengan tangan di tangan, matanya berkedip, dan dia melirik Wu Yun dan Dao Yuan dari sudut matanya. Jelas, dia tidak akan pernah menyerah begitu saja dalam masalah ini. Meskipun Dao Yuan tidak marah, dia tidak berdaya, lagi pula, tidak ada bukti, dan tidak ada cara untuk menyangkal apa yang dikatakan Dao Kuan, jadi dia hanya bisa menerimanya. Dao Yuan, bakat Wu Yun terlihat jelas bagi semua orang. Anak laki-laki ini pasti tidak akan menjadi apa-apa mulai sekarang. Prestasinya di masa depan tidak akan terbatas.
Dia harus dilatih dengan baik dan sumber daya sekte dapat digunakan sesuka hati. Mungkin, dalam kompetisi seni bela diri 5 sekte dalam 5 bulan, dia akan benar-benar tahu bagaimana melakukannya. Mainkan peran yang menentukan. Setelah mengatakan itu, Dao Kong terbang menjauh dari platform kompetisi. Dao Kuan juga terbang dan pergi ke tebing di belakang gunung. Sebelum berangkat, ia memiliki tatapan kejam di matanya. Terlihat dari matanya bahwa menghadap tembok selama 3 bulan tidak akan pernah bisa menghilangkan kebenciannya. 3 bulan kemudian, itu akan menjadi hari di mana dia akan kembali berurusan dengan Wu Yun dan Dao Yuan. Setelah Dao Kong dan Dao Kuan pergi, Dao Yuan menyerahkan urusan bidang seni bela diri dan pengumpulan mayat Long Teng kepada kedua tetua, lalu mendukung Wu Yun, dan keduanya terbang menjauh dari bidang seni bela diri. Sang protagonis pergi, dan semua murid di bidang seni bela diri juga pergi satu demi satu di bawah pemecatan kedua tetua. Namun, tidak ada keraguan bahwa setelah pertempuran hari ini, Wu Yun menjadi terkenal dan terkenal di seluruh sekte abadi Daowu. Beberapa orang bahkan menggolongkan Wu Yun sebagai murid paling berbakat dari sekte abadi Daowu dalam 100 tahun. Lagi pula, fakta bahwa dia melampaui satu level dan mengalahkan Long Teng secara instan dengan satu gerakan terlihat oleh semua orang, dan tidak ada yang salah tentang itu. Dia benar-benar mematahkan teori konvensional bahwa kebanyakan orang di dunia peri percaya bahwa lompatan katak tidak terkalahkan. Faktanya, soal menjadi terkenal, bukanlah hasil yang diharapkan Wu Yun. Dia ingin tetap low profile, tapi dengan kekuatannya yang ada, dia tidak bisa low profile. Di tempat lain, Dao Yuan langsung membawa Wu Yun kembali ke kediamannya, namun ia tidak menyangka Dao Kong sudah menunggu di kamarnya. Master Sekte, mengapa kamu ada di sini? Dao Yuan membungkukkan tangannya memberi hormat. Wu Yun pun menundukkan tangannya dan memberi hormat. Meski lukanya tidak ringan, namun tidak terlalu serius, setelah beberapa saat mengatur nafasnya, ia telah pulih dengan cepat dan dapat bergerak tanpa halangan apapun. Duduk. Dao Kong memberi isyarat agar mereka duduk, dan pada saat yang sama menyatakan keprihatinannya pada Wu Yun. Melihat dia baik-baik saja, dia merasa lega. Dao Yuan dan Wu Yun saling berpandangan, mereka mungkin bisa menebak tujuan Dao Kong, dan itu mungkin ada hubungannya dengan Dao Kuan. Benar saja, Dao Kong menghela nafas dan perlahan berkata. Bab 1490 Kabinet Sekte Abadi. Dao Kong berkata perlahan, saya tahu Anda mungkin berpikir bahwa metode hukuman saya tidak adil bagi Anda. Semua orang dapat melihat bahwa Dao Kuan pasti telah memberikan pil ledakan abadi kepada Long Teng. Namun, saya tidak punya pilihan selain melakukan ini. Ambil tindakan. Pertama, Dao Kuan membunuh Long Teng dan mati tanpa bukti apapun. Saya tidak bisa memaksanya untuk menyinggung perasaannya. Kedua, bagaimanapun juga, dia adalah wakil ketua sekte dari sekte abadi Daowu. Selama bertahun-tahun, dia telah bekerja keras di sekte abadi Daowu tanpa imbalan apapun. Bahkan jika dia melakukan kesalahan, dan saya harus memberinya kesempatan untuk berubah. Saya berharap 3 bulan menghadapi tembok ini akan memungkinkan dia untuk mengubah cara hidupnya. Dia kesempatan, dan aku harap kamu bisa memberinya kesempatan juga, dan jangan menyimpan dendam terhadap hal ini di dalam hatimu. Masalah ini telah berlalu, dan aku akan memberi tahu Dao Kuan. Apakah kamu mengerti maksudku? Wu Yun mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak ingin mengomentari hal semacam ini. Sekarang setelah Dao Kong berbicara, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi, tapi jelas mustahil baginya untuk memaafkan Dao Kuan. Wu Yun saat ini bukan lagi anak muda seperti dulu, bagaimana dia bisa memaafkan seseorang yang menginginkan nyawanya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak mengungkapkan posisinya. Konsesi terbesarnya adalah tidak melakukan kontak satu sama lain di masa depan. Bagaimanapun, menurut rencananya, setelah 5 sekte bersaing dalam seni bela diri, dia harus meninggalkan sekte abadi Daowu dan wilayah alam abadi manusia. Sekarang Dao Kong telah berbicara, tidak masalah jika kita membiarkan masalah ini berlalu. Adapun Dao Yuan, meskipun dia dan Dao Kuan tidak berurusan satu sama lain, mereka telah bekerja sama di sekte abadi Daowu selama bertahun-tahun, dan mereka masih memiliki persahabatan.
Bahkan, dia tidak ingin Dao Kuan mati seperti ini. Selama Dao Kuan bisa menyingkirkan masalah kecil ini, kita masih bisa rukun di masa depan. Dia mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Master Sekte. Karena Anda sudah berbicara, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang masalah ini." Itu sangat bagus. Dao Kong mengangguk dengan gembira, lalu berdiri dan berkata, "Oleh ngomong-ngomong, Wu Yun bisa masuk kabinet kapan saja, dan terserah padamu untuk mengatur hal-hal ini. Apapun sumber daya sekte yang kamu inginkan, kamu bisa mengaturnya sendiri. Aku akan pergi ke gunung belakang untuk mencari Dao Kuan, lalu saya akan mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu. Selama periode ini, urusan sekte akan Anda yang akan mengaturnya atas nama Anda." "Ya." Dao Yuan menyerahkan Dao Kong. "Ayo pergi, aku akan membawamu ke kabinet." Setelah Dao Kong pergi, Dao Yuan memandang Wu Yun dan berkata. Tapi Wu Yun tidak mengikutinya, dan bertanya dengan ragu, "Wakil Ketua Sekte, bisakah Anda memberi saya pengenalan singkat tentang keberadaan seperti apa kabinet ini? Mengapa saya tidak pernah mendengar Anda menyebut murid lain di kabinet? Apakah tidak ada seorang pun di kabinet? Benarkah?" Saya harus mengatakan bahwa ini adalah pertanyaan Wu Yun yang paling membingungkan. Ketika dia berada di dunia fana, sekte yang dia datangi juga dibagi menjadi sekte dalam dan sekte luar, tetapi sekte dalam dan sekte luar memiliki banyak murid. Tapi sekte abadi bela diri ini belum pernah melihat atau bahkan mendengar tentang murid kabinet. Setelah beberapa saat, Dao Yuan menjelaskan, kabinet sekte abadi Daowu berbeda dari apa yang disebut sekte dalam yang Anda lihat di sekte di dunia fana. Tahukah Anda mengapa saya tidak setuju untuk membiarkan Long Teng bergabung dengan kabinet sebelumnya? Itu karena kabinet sekte abadi Daowu memiliki jumlah kursi yang terbatas. Hanya 3 orang yang dapat bergabung setiap periode waktu. Hanya mereka yang memiliki talenta luar biasa yang berhak bergabung dengan kabinet. 2 orang telah memasuki kabinet sebelumnya, dan hanya ada 1 tempat yang tersisa. Setelah ketiga kuota terisi, tidak mungkin digantikan sebelum mereka keluar dari kabinet. Itu sebabnya saya sangat menentang masuknya Long Teng, karena bakat Long Teng tidak cukup untuk masuk kabinet, dan dia tidak boleh diizinkan menempati satu-satunya kuota. Oh, Wu Yun mengangguk sambil berpikir, dan kemudian bertanya dengan ragu, apa hebatnya kabinet ini karena hanya ada 3 tempat. Dao Yuan memandang Wu Yun, tetapi tidak menjawabnya secara langsung, tersenyum. Berkata, "Kamu akan melakukannya tahu kapan kamu pergi, aku jamin kamu akan puas. Pasti ada sesuatu yang kamu butuhkan di kabinet. Jika aku membacanya dengan benar, kekuatan yang kamu keluarkan di platform kompetisi sebelumnya adalah milik ranah. Kekuasaan, kan? Yah, ini adalah alam pembunuhan yang aku pelajari di dunia fana." Wu Yun mengangguk dan menjawab, "Hai, alam pembunuh." Dao Yuan berbisik pada dirinya sendiri. Meskipun dia sudah yakin akan hal itu, dia masih sedikit terkejut ketika Wu Yun sendiri yang mengakuinya. Bagaimanapun, orang dengan kekuatan domain sangat langka untuk sekte abadi Daowu mereka, dan bahkan untuk seluruh wilayah dunia manusia abadi. Dan Wu Yun tidak hanya memiliki kekuatan medan, tetapi juga memiliki 3 jenis murid yang berbeda, bahkan bakatnya dalam berkultivasi jauh melebihi orang biasa. Setiap kali dia memikirkan semua hal ini, membuat Dao Yuan merasa bersemangat. Dia selalu merasa bahwa seluruh dunia peri akan mulai membuka halaman baru karena kedatangan Wu Yun. "Wakil Ketua Sekte, ada apa denganmu?" Wu Yun bertanya dengan bingung ketika dia melihat Dao Yuan dalam keadaan linglung. "Tidak, tidak apa-apa. Ayo pergi, aku akan membawamu ke kabinet," kata Dao Yuan sambil tersenyum. "Baiklah." Kali ini, Wu Yun tidak bertanya lagi dan mengikuti Dao Yuan menuju kabinet. Dalam perjalanan, Wu Yun bertanya lagi tentang status kedua murid yang sebelumnya masuk kabinet. Dao Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa mereka semua sedang mundur sekarang untuk mempersiapkan kompetisi seni bela diri 5 sekte dalam 5 bulan. Namun dengan 2 budidaya mereka, akan sulit bagi mereka untuk mencapai hasil yang luar biasa dalam kompetisi seni bela diri 5 sekte, karena kompetisi seni bela diri 5 sekte adalah acara besar bagi seluruh dunia manusia dan abadi, dan 5 sekte lainnya juga akan menunjukkan kemampuannya masing-masing. Murid sekte yang paling menonjol.
Jika saatnya tiba, saya berharap Wu Yun dapat menciptakan keajaiban lagi dalam 5 bulan ini. Wu Yun mengangguk, ada yang ingin dia tanyakan, tentang apakah ada metode di kabinet untuk memperbaiki Fangtian Divine Halberd sebagai senjata tingkat dewasa. Apakah ada cara untuk meningkatkan dan mengubah domain aura pembunuh saya? Bisakah murid spesialnya membuat terobosan lagi? Ada satu hal lagi, dan itu tentang peri apinya. Meskipun api suci sangat kuat, ia hanya kuat di dunia fana. Tepatnya, meskipun api suci yang diperoleh Wu Yun di dunia fana semuanya merupakan sisa dari zaman kuno, api tersebut terkontaminasi dengan terlalu banyak aura fana dan tidak lengkap. Di dunia peri, api tersebut tidak banyak berguna. Namun, Wu Yun telah melahirkan api abadi ketika dia melahap dan menggabungkan api Orioles yang mengalir, yang menempati peringkat kelima dalam daftar api suci. Peri api ungu merah, Wu Yun menamainya Ziyan Hongling. Tentu saja api ungu dan bulu merah ini hanyalah sebuah benih, dan sekarang tidak banyak berpengaruh, perlu diubah dan diperkuat, dan ini adalah salah satu hal yang ingin dilakukan Wu Yun setelah masuk kabinet. Masih banyak pertanyaan lain yang ingin saya tanyakan pada Dao Yuan, tetapi ketika sampai di bibir saya menelannya kembali.